Jadi seperti ini keadaannya. Oh, sangat menegangkan. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Terus berjalan begitu ya? Nie Peng. Lepaskan aku. Kalau kamu terus bersama orang bodoh, terus-menerus, hidupmu selanjutnya akan hancur. Semua orang akan menertawakanmu, mengatakan kamu terus bersama orang bodoh, selalu bersama. Tidak perlu kamu urusi. Aku tetap akan mengurusinya. Aku ini putra tertua keluarga Nie. Di kota ini, menjelang malam, pasti ada wanita yang merasa kesepian dan tak tertahankan. Hahaha. Kesepian dan tak tertahankan. Hahaha. Dan suaminya adalah orang bodoh yang tak bisa menjaga pinggangnya. Ini pasti harus kubantu. Baik-baik membantunya mengatasi masalahnya. Benar, bukan? Preman. Pelacur murahan. Berani sekali kau memukulku. Diam kau. Liang Jing. Tolong aku, Liang Jing. Menyingkir. Siapa kau? Cucumu? Ah, saat aku pergi. Kau mungkin masih kecil. Jadi kau sudah melupakanku. Kau adalah kakekmu. Keluarga Liang setelah ayahmu meninggal. Tadinya sudah jatuh. Tidak menyangka. Kau memulai usaha di kota provinsi dan sukses. Namun akhirnya diracun oleh pesaing. Sudah menjadi orang bodoh. Belum lagi menjadi menantu yang hanya numpang hidup. Sekarang bahkan istri pun tidak bisa kau lindungi. Kau sudah menikmati kemewahan dan kekayaan. Kau juga sudah mengalami peperangan yang kejam. Semua karena kau terlalu kejam dan bengis. Menarik dendam orang lain. Jadi kali ini, setelah aku membangunkanmu, kau harus hidup dengan rendah hati. Jangan berambisi pada kekuasaan dan keuntungan. Berjuanglah untuk orang yang benar-benar mencintaimu. Dan berikan segalanya untuk orang yang kau cintai. Kakek, apa yang akan kau lakukan? Menggunakan ilmu pengobatan Tianshuan. Ingat, nanti harus rajin menolong orang sakit dan menyelamatkan nyawa. Menjalankan praktik kedokteran demi kebaikan semua orang. Memberi manfaat bagi semua makhluk. Bangun. Minggir. Ada apa ini? Menyingkir. Liang Jing. Kau sudah bangun? Kau orang bodoh. Berani sekali memukulku. Bagaimana bisa? Tidak peduli kau putra tertua keluarga Nie. Berani menyentuh istriku. Akan kuhabisi kau. Sekarang, apa lagi yang ingin kau katakan? Pasangan yang tidak bermoral. Chen Li, jangan lupa. Perusahaan keluarga Chen, yang atas namamu masih berhutang puluhan juta kepada keluarga kami. Aku datang hari ini, untuk menagih hutang. Aku akan mencari cara untuk membayarnya. Kata-kata ini sudah bertahun-tahun aku mendengarnya. Hari ini aku tidak dapat uangnya. Malah dipukul oleh anjing gila di sampingmu. Baiklah, aku akan memanggil orang. Tuan Nie, jangan sampai begitu ya. Jangan halangi aku. Tidak tahu malu. Di keluarga Chen kita, menumpang makan dan minum begitu lama. Berani-beraninya membuat masalah untukku di sini. Cepat berlutut dan minta maaf. Oh, tidak mau berlutut, ya? Kalau kau tidak berlutut, aku akan menyuruh orang untuk menghajarmu sampai kau berlutut. Tuan Nie, tolonglah.
Anak perempuanku tidak tahu sopan santun, telah menyinggung tuan. Berikan dia kesempatan kedua. Kesempatan. Sudah kuberikan padanya. Tadi kalau saja dia menurutku menjadi wanita saya. Lanceng bukankah akan dikuasainya? Tidak perlu dikembalikan lagi. Dia tidak hanya tidak menurutku, tetapi juga membiarkan anjing mati ini. Dia memukuliku. Katakan saja, bagaimana sekarang? Aku datang hari ini. Tujuannya agar mereka berdua menandatangani perjanjian perceraian. Aku tidak akan menandatangani. Tidak mau menandatangani pun harus menandatangani. Liang Jing, dia hanya orang bodoh. Kau putriku. Apa maumu? Kau tahu, orang-orang dari berbagai keluarga besar, semuanya di belakang, sedang membicarakan kita. Apa yang mereka katakan? Ada hubungannya apa dengan kita? Brengsek, kau seorang perempuan. Harus mengurus perusahaan, harus membayar hutang. Tapi dia, tinggal di rumah kita, menumpang makan dan tinggal selama 2 tahun. Benar-benar menantu yang tidak berguna. Apa yang kau inginkan darinya? Rumah kumuh ini. Jika terlilit hutang dan harus dilunasi, kalian akan tinggal di mana? Bergelandangan di jalanan? Kakekmu sudah mengatakannya. Aku akan mengusir kalian berdua dari keluarga Chen. Usir saja. Sejak dia kembali. Tapi tidak apa-apa. Liang Jing, kau hari ini wajib menandatangani perjanjian perceraian. Kalau tidak, kalian berdua jangan pernah menginjakkan kaki di rumah keluarga Chen lagi. Tidak akan? Tidak akan. Kau bocah bau kencur. Berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Liang Jing, jangan seperti itu. Kau orang bodoh. Baru bisa mengucapkan beberapa kata. Kau kira kau sudah bisa bicara? Kau hanya punya IQ anak 1 tahun. Kau memang bisa bicara. Tapi kau tetaplah orang bodoh. Apa kau berpendidikan? Anak seusia 1 tahun bisa bicara? Kau, sudah. Chen Li. Aku tidak peduli. Orang tak berguna di sampingmu itu. Katakan, kau mau bercerai atau tidak? Tidak. Baiklah. Kalian tunggu saja. Tuan Nie. Chen Li. Kau menolak Nie Peng. Berarti kau menolak keluarga Nie. Nanti aku dan anakku. Bagaimana bisa bertahan hidup di Lanceng? Jalani saja seperti biasanya. Aku masih takut pada Nie Peng seorang saja. Chen Li. Lihat, lihat. Suamimu yang bodoh ini. Otaknya sudah berkarat. Mulutnya juga lancang. Dulu keluarga Liang kita sedang berada di puncak kejayaan. Keluarga Chen kalian, Tuan Chen, yang memohon-mohon pada ayahku untuk menandatangani perjanjian pernikahan. Sekarang ayahku sudah tiada. Kalian ingin membatalkan perjanjian. Hanya karena penerus keluarga Liang. Adalah kamu, orang bodoh ini. Pokoknya kamu yang ingin membatalkan perjanjian. Dulu siapa yang menandatanganinya? Carilah orang itu untuk membatalkannya. Ayahmu sudah tiada. Kemana aku harus mencari ayahmu? Kalau begitu bukan urusanku lagi. Baiklah. Chen Li, kita pergi. Kemana? Mencari kakekmu. Minta dia untuk menilai. Aku Husan. Tuan Direktur. Selama setahun lebih ini kau kemana saja? Adik-adik di bawah sudah hampir gila menunggu. Seseorang memberi saya obat. Hampir membuatku kehilangan akal. Segera selidiki. Siapa pesaing yang melakukannya? Ya. Dan juga, grup farmasi Rambo. Segera akan masuk ke Lanceng. Investasi 50 miliar. Untuk pengembangan ekologi kesehatan. Proyek wisata. Paham. Lakukan segera. Jika mereka benar-benar mengusir Chen Li dari keluarga Chen, aku akan membuat mereka nanti datang dengan tandu di depanku, berlutut memohon padaku untuk menerimanya kembali. Lusa ulang tahun kakek. Adik sepupuku, kamu mau ngasih hadiah apa? Aku. Aku tahu kamu pasti akan pura-pura miskin. Perusahaan dikelola dengan buruk, banyak hutang. Pulang juga harus mengurus. Si bodoh itu. Aku tidak mengerti. Wanita Lanceng itu naksir tuan muda Anda. Banyak sekali. Dia tidak mau melepaskanmu. Hari ini aku membawakan perjanjian cerai. Untukmu. Kau masih tidak mau menandatanganinya? Wanita bodoh. Sayangku. Berikan padaku. Kakek. Ini adalah tuan muda Yo. Teteh khusus memesankan teko teh tanah liat ungu untukmu. Bernilai 600.000. Baiklah. Hahaha. Yo Zilong berkata. Besok ulang tahunmu. Nilai hadiah tambah 1 angka 0 lagi di belakangnya. 6 juta. Bagus. Hahaha. Xiao Yo. Kau sudah dengar belum? Grup farmasi Rambo di provinsi akan segera masuk ke Lanceng. Tuan Chen. Saya sudah mendengarnya. Grup farmasi Rambo ini
Jangan bilang di ibu kota provinsi, bahkan di seluruh negeri. Itu adalah perusahaan raksasa. Hanya saja saya tidak tahu mengapa. Tiba-tiba pindah ke Lanceng. Hanya dengan menjalin hubungan seperti ini, keluarga Chen kita, seketika dapat melampaui keluarga Nie. Dan menjadi keluarga terbesar di Lanceng. Yo kecil, keluarga kalian. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Xiao Yao, keluarga Yao kalian. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Keluarga Yao dan keluarga Chen telah bekerja sama untuk waktu yang lama. Jika bisa membantu keluarga Chen menjadi yang terkuat di Lanceng, keluarga Yao juga akan mendapat banyak manfaat. Aku pasti akan mendukung sepenuhnya. Baik sekali. Jika bisa menyelesaikan masalah ini, maka pewaris keluarga Chen pastilah Chen Lan. Apakah jika Chen Li mendapatkan kerjasama dengan Lambo, Chen Li dapat menguasai keluarga Chen? Siapa yang mengizinkanmu sembarangan masuk ke rumah keluarga Chen? Pergi. Perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang yang ditanggung Chen Li, semuanya karena ketidakmampuanmu dalam mengelola bisnis. Dia membantumu membersihkan kekacauan ini, dengan baik hati membantumu. Kau ini cuma pandai menyalahkan orang lain. Sekarang sudah menemukan, selain boros, tuan muda yang tidak berguna. Mulai berani sombong di sini. Liang Jing, kau orang bodoh berani bicara padaku. Yao Zilong. Ini di rumah keluarga Chen. Kita lihat saja apakah dia berani menyentuhku. Sudah-sudah. Tenang semua. Cukup. Liang Jing, kau ini menantu. Apalagi menantu yang tidak berguna. Ini rumah keluarga Chen, tapi tidak ada yang menginginkanmu. Tinggal di sini. Chen Li. Benar kan? Aku akan memberitahumu. Aku tidak akan menceraikannya. Mau tidak mau, kau harus pergi. Jika kerja sama kita dengan grup farmasi Rambo gagal, pasti karena kamu, tikus mati satu ini, telah merusak semuanya. Kamu adalah bencana keluarga Chen kita. Aku menyarankan kalian untuk tidak bertindak semena-mena. Bau busuk ini. Jangan-jangan pertanda buruk. Kau tertawa apa? Sebaiknya jangan mengatakan kata-kata seperti bintang sial atau bukan bintang sial. Terus-menerus, aku sudah banyak bicara. Aku takut tubuhmu tidak kuat. Apa katamu? Kau berani mengutukku? Aku tidak berani. Lagi pula penyakit ini, bukannya sesuatu yang bisa tiba-tiba menyerangmu hanya karena ucapanku. Kamu. Ayah. Kakek, ya, ada apa denganmu? Biarkan aku masuk. Seandainya kau tidak mengatakan hal seperti itu, kakek tidak akan sampai segitu marah. Penyakit Tuan Chen. Tunggu dokter datang. Nanti akan cacat seumur hidup. Kau penipu ulung. Dari mana kau punya keahlian pengobatan? Berhentilah mengada-ada. Benarkah mengada-ada? Nanti kita lihat saja. Bagaimana kau bisa masuk? Bagaimana dengan Chen Lan? Sedang tidur. Kenapa kamu masih di sini? Aku pergi. Nanti tidak ada yang mengobati penyakitmu. Kau ini sampah. Jangan bicara omong kosong. Kapan kamu belajar mengobati penyakit? Kurasa dia itu hanya ingin tinggal di keluarga kita, keluarga Chen, untuk makan dan minum secara cuma-cuma. Tuan Chen, aku punya seorang teman di ibu kota provinsi yang terkenal sebagai profesor kedokteran. Lalu, dia tahu keadaan ibu, sengaja memberi saya obat ini. Katanya obat serbaguna. Dia tahu keadaan ibu, sengaja memberi saya obat ini. Katanya obat serbaguna. Baik. Ayah, coba diminum. Nyaman sekali. Liang Jing. Lihatlah Yao kecil. Inilah yang sebenarnya berkualitas. Berkualitas tinggi. Ini hanya tepung akar manis yang dibeli dari warung kaki lima. Itu saja. Kau bilang apa? Yao Zilong, apakah kau ingin membunuh Tuan Chen? Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa ini bukan obat mujarab, Tuan Chen? Apakah Anda benar-benar merasa nyaman? Rasanya nyaman. Obatnya tidak tepat, malah makan banyak hal yang tidak berguna. Ini bagaimana bisa? Liang Jing, kau bilang kau bisa menyelamatkan aku, maka aku berikan kesempatan ini padamu. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi kau tidak boleh mengusir aku dan Chen Li dari keluarga Chen. Tapi kau tidak boleh mengusir aku dan Chen Li dari keluarga Chen. Baik. Dan lagi. Proyek Lamborghini Group ini
Kita bisa bernegosiasi seperti yang dilakukan Chen Lan. Jika negosiasi berhasil, Chen Li akan menjadi pewaris keluarga Chen. Tuan Chen ini. Waktu tidak menunggu, loh, saya setuju. Jauh lebih baik. Tuan Chen, harus ditepati janjimu ya. Baik. Tapi kau dan Chen Li tidak memberikan keuntungan apapun bagi keluarga kami. Malah menumpang di keluarga kami, tanpa memberikan kontribusi apapun selama 2 tahun. Kau sudah makan dan minum sendiri selama 2 tahun. Kau ingin bersaing dengan Chen Lan. Belum cukup kualifikasi. Kau ingin membatalkannya? Tidak. Aku bukan tipe orang seperti itu. Aku akan memberimu kesempatan. Seperti ini, kau dan Chen Li pergi ke tempat Huge untuk menagih hutang lama keluarga kita. Kembali. Maka aku akan membiarkan kau dan Chen Lan bertanding. Ayah, tapi Huge itu, preman terkenal di Lancheng, pergi ke tempatnya untuk menagih hutang. Itu bisa membahayakan nyawa. Baiklah, aku akan pergi. Terima kasih, Kak Tiger. Yao Zilong membantumu membayar uang muka. Kalian berdua sekarang bersama, dia juga yang akan membayar sisa tagihan. Keluarga Chen dan keluarga Yao memang agak menarik. Tapi ku dengar adikmu mencari menantu yang bodoh. Benar, nanti mereka berdua akan datang untuk menagih hutang ke wilayahku. Siapa yang memberi mereka keberanian? Kakak Tiger, uang ini sangat penting bagi kita, sangat penting. Jadi, bisakah Anda? Adik kecil, tahu, kalian berdua kenapa masih bisa berdiri di sini? Seandainya bukan Chen Lan yang memohon untuk kalian, membiarkan kalian masuk, kau kira kalian bisa tinggal di sini? Belum mengucapkan terima kasih kepada kakakmu? Terima kasih, Kak, tapi uangnya. Meskipun Chen Lan berlutut di hadapanku, dia juga tidak akan mendapatkan uang itu, dan akan mati dengan sangat mengenaskan. Saya hanya datang untuk mengambil mobil. Kakak Tiger, kau mengelola kawasan pusat mobil ini. Itu adalah perusahaan cabang Lamborghini, investasinya, kan? Kakak Tiger, siapa yang mengizinkanmu, menantu yang memalukan ini? Memanggilku Kakak Tiger, ternyata kau hanyalah seekor anjing di bawah Lanbo. Aku dipanggil anjing Kakak Tiger, bagaimanapun juga aku yang rugi. Chen Lan, keluarga Chen kalian ini, bagaimana cara kalian mendidiknya? Menantu yang seperti ini. Mulutnya benar-benar bau. Presiden Direktur Perusahaan Lambo, namanya Husan. Kau kenal Tuan Husan? Tidak begitu kenal. Sudah 2 tahun tidak bertemu. Menantu yang tidak berguna. Bagaimana bisa tahu? Orang penting yang dimaksud Tiger, pasti lagi-lagi mendengarnya dari suatu tempat. Demi uang. Memperbaiki reputasi. Benar-benar menjilat luka sendiri. Terlihatnya, tamparan saja tidak cukup. Ada orang. Kusarankan kau untuk mempertimbangkannya. Kapan Tigerku perlu mempertimbangkannya? Kau tahu sebelum kalian datang hari ini, siapa yang meneleponku? Nie Peng. Setelah bertemu kakek terakhir kali, Yao Zilong memberitahu keluarga Nie untuk meminta Nie Peng membujuk Tiger dengan baik. Keluarga Chen sedang kekurangan uang akhir-akhir ini. Memang membutuhkan uang itu. Kakak, kau juga ikut berebut urusan seperti ini. Berebut? Aku melakukan ini untuk membantu kalian. Lihat saja diri kalian. Hanya kalian berdua. Mungkin bisa mendapatkan kembali uang itu. Berhenti bertengkar. Mengira ini milik keluarga Chen kalian? Ku beritahu kalian, meskipun putra keluarga terpandang lanceng, Tuan Muda Nie sekalipun, kemari, aku tetap akan mengabaikan kalian. Karena kota mobil ini dilindungi oleh tuan tua ketiga. Keluarga Chen, keluarga Yao, keluarga Nie, semua sama sekali tidak kupedulikan. Bagus sekali. Siapa yang mengizinkanmu, menantu yang tidak berguna ini? Siapa yang menyela di sana? Layan aku. Paham. Tuan Tiga, kantor Bapak. Apakah ada tamu terhormat? Tamu terhormat. Kantor saya. Ada sepasang suami istri yang tidak berguna. Brengsek. Coba kau ulangi lagi. Maaf, Tuan Muda ketiga. Setelah menutup telepon, pergi dan berlututlah di hadapan Tuan Liang. Tuan Liang. Aku hanya punya satu ini. Kau, sampah bernama Liang Jing. Kau, nama Liang Jing. Bukan sesuatu yang bisa kau sebut seenaknya. Cepat sujud di hadapannya. Tapi, uangnya juga harus dikembalikan ke keluarga Chen, 2 kali lipat. Mengerti? Hari ini jika kau tidak melayani Tuan Liang dengan baik, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Kau mengerti? Ya, baiklah. Saya mengerti.
Saya mengerti. Maaf Tuan Muda ketiga. Kalian berdua, maaf. Tidak menyangka, Tiger dari kota mobil yang terkenal itu, sampai berlutut pada sampah seperti ini. Aku harus bicara baik-baik dengan Yao Zilong. Agar keluarga Yao mereka, tidak perlu bekerja sama denganmu lagi. Benar-benar memalukan sekali. Kau berani memukulku? Memukul memangnya siapa kau? Perempuan jalang. Sebelum aku patahkan kakimu. Pergi kau. Utang ke keluarga Chen. Kembali dan siapkan 2 bagian. Antar ke keluarga Chen. Ayah, Chen Li sudah mengatakan. Liang Jing adalah penipu. Kita suruh Liang Jing bercerai dengan Chen Li. Usir orang tak berguna itu dari keluarga Chen. Tanyakan padanya. Mau atau tidak? Putrimu. Katakan saja Liang Jing memaksamu. Menipu kita. Lalu segera cerai dengan orang tak berguna itu. Jelas-jelas kita yang menagih hutang itu. Kenapa kalian masih menyuruh kita pergi? Lihat, masih saja keras kepala. Menurutku, untuk membuat Liang Jing pergi, aku harus menyerahkan cucuku ini. Bagaimana bisa begitu yakin? Kita pasti akan pergi? Bukankah semuanya belum jelas? Kau penipu. Kau berani datang lagi? Kau sudah mencuci otak Chen Li sampai seperti ini. Ayah, kau benar. Orang yang tidak berguna ini adalah bencana keluarga Chen. Jika aku benar-benar bencana, maka 2 cek ini tidak mungkin ada di sini. Kau juga bilang kau akan kembali. Ibu Chen Lan sudah mengatakan. Dialah yang ingin kembali. Jangan gugup. Hutang pada keluarga Chen. Kembali dan siapkan 2 porsi. Antar ke rumah keluarga Chen. Paham? Liang Jing. Ada apa ini sebenarnya? Kau akan tahu nanti. Ayah berhutang dan harus membayarnya. Chen Li, hutang ini adalah yang kau minta kembali. Adalah Liang Jing yang memintanya kembali. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Tiger bisa membantu orang tak berguna itu, memberinya uang? Apalagi memberi 2 kali lipat. Chen Lan, kau juga ada di sana saat itu. Aku pergi menjemput Yao Zulong. Mobil yang dibelikan untukku. Kebetulan bertemu. Coba kau ceritakan, bagaimana situasinya? Sebenarnya, uang itu bukan yang diminta kembali oleh mereka berdua. Apa katamu? Demi uang ini. Dipukul lagi oleh kakak Tiger. Bahkan sampai berlutut. Seandainya bukan karena keluarga Chen. Apa aku sampai begini? Kakak. Kau. Cucu perempuan sulung. Aku tahu. Semua pengorbananmu untuk keluarga Chen. Semuanya gara-gara si Liang Jing. Yang telah menipu kita. Ayah. Chen Li sudah mengatakannya. Liang Jing adalah seorang penipu. Kita suruh Liang Jing untuk bercerai dengan Chen Li. Usir orang tak berguna itu. Usir dia dari keluarga Chen. Tanyakan padanya. Apakah dia mau atau tidak? Nak. Katakan saja bahwa Liang Jing memaksamu. Menipu kita. Lalu segera cerai saja dengan orang tak berguna itu. Jelas-jelas itu kita yang menagih hutangnya. Kenapa kita yang harus pergi? Lihat. Masih saja keras kepala. Menurutku sih, Liang Jing harus pergi. Harus menyertakan cucu perempuan kecilku ini juga. Bagaimana bisa begitu yakin bahwa kami pasti akan pergi? Bukankah semuanya belum jelas? Kau penipu. Kau berani datang lagi? Kau sudah mencuci otak Chen Li sampai seperti ini. Ayah, kau benar. Orang tak berguna ini benar-benar sial bagi keluarga Chen. Kalau memang aku sial, maka 2 cek ini tidak mungkin ada di sini. Dia juga bilang kau akan kembali. Bahkan Chen Lan sudah bilang bahwa dialah yang ingin kembali. Jangan gugup. Lanjutkan, Chen Lan. 2 cek ini aku dapatkan dari Huge. Kusarankan kau memikirkannya dengan matang sebelum bicara. Setelah aku merekam ini, aku akan langsung mengirimkannya ke Huge. Katakanlah. Bukankah semua orang sudah siap mendengarkan? Kau ini menantu yang tidak berguna. Bicara apa sih? Mau bicara ya bicara. 2 cek ini. Bukan aku yang meminta. Kau bilang apa? 2 cek ini. Ini Chen Li dan si sampah ini. Ingin kembali. Sama sekali tidak mungkin. Aku tahu kalian akan mengingkari janji. Aku sudah menduga kalian akan seperti ini. Kau sampah, bagaimana kau berbicara? Jadi, kerjasama dengan grup Rambo. Lupakan saja. Kau ini siapa dari Rambo? Kau bilang tidak kerjasama ya sudah tidak kerjasama. Lagi pula hutang itu sudah akan kembali. Ku beri kau 1 kesempatan lagi. Ayah, kau jangan percaya orang seperti itu. Kakek, hanya bergantung pada mereka berdua.
Sama sekali tidak bisa masuk. Pintu Lamborghini. Bisnis Lamborghini. Pasti aku dan Yao Zilong yang akan merebutnya lebih dulu. Bisnis Lambo. Pasti aku dan Yao Zilong yang pertama merebutnya. Omong besar harus berhasil dulu. Baru kita bicarakan nanti. Sekarang kita bisa pergi, kan? Kalian mau kemana? Bukankah kau selalu bilang, apakah aku hanya menumpang makan dan minum di keluarga Chen? Kami berencana untuk membuka klinik. Klinik. Kau tidak sungguh-sungguh berpikir bahwa dengan menyembuhkan penyakit kakek secara kebetulan, kau bisa langsung mengobati rakyat, kan? Apakah aku pantas atau tidak? Bukan kau yang memutuskan. Klinik pengobatan Ling ini sangat terkenal di Lancheng. Benar, Ming? Kalau begitu, kita pergi dulu hari ini untuk meneliti kompetitor kita. Ayo. Praktik pengobatan keluarga Ling ini menarik ya. Ini sudah jam 2 siang, masih belum buka. Mari kita lihat ke atas. Halo, Dokter Ling ada di mana? Kalian pertama kali datang, ya? Dokter Ling, belum waktunya, tidak bisa dibuka. Bagaimana kalau ada pasien gawat darurat? Tetap harus menunggu. Di sini saja sudah, antri lebih dari 1 jam, ya. Lebih dari 1 jam. Tampaknya, keahlian Dokter Ling ini memang sangat hebat. Benar-benar bagus, dia adalah dokter sakti. Kalau begitu sepertinya kita datang ke tempat yang tepat. Dokter ada di sana? Cepat, tolong selamatkan kakek saya. Kakek saya hampir tidak bisa bertahan lagi. Pak, tolong. Bisakah kau panggilkan dokter untukku? Dokter Ling sedang istirahat siang. Saat ini, tidak memeriksa pasien. Kakak, bisakah kau panggilkan dokter untukku? Berisik sekali. Tidak memberi kesempatan istirahat. Tidak boleh istirahat. Dokter, tolong selamatkan kakek saya. Kakek saya hampir tidak bisa bertahan lagi. Waktunya belum tiba. Tunggu sebentar. Dokter, tolong selamatkan kakek saya. Jika dokter bisa menyembuhkan kakek saya, berapapun harganya, saya akan membayarnya. Benarkah? Lalu, berapa yang bisa kau berikan, Nona? Kakekmu sebelumnya, apakah pernah mengalami gejala serupa? Pernah? Ini penyakit lama. Setiap hari minum obat. Hari ini entah kenapa, tiba-tiba menjadi seperti ini. Tenang saja, kakekmu tidak apa-apa kok. Aduh. Darimu dari mana? Di sini berbuat misterius. Ini klinik pengobatan saya. Kau ikut campur urusan apa? Masih menyelamatkan orang. Justru sampai membunuh orang. Kau bertanggung jawab? Ya memang. Anak muda dari mana ini? Mana ada yang berpengalaman seperti Dokter Ling kami? Masih saja berceloteh. Cepat minggir. Jangan menghalangi jalan Dokter Ling. Cepat pergi. Nona muda, kita bisa mengizinkannya untuk menyela antrian. Benar. Kau ini anak muda dari mana sih? Berisik sekali. Jangan ganggu suasana hati Dokter Ling. Ya, Dokter Ling sebentar lagi. Masih menunggu untuk memeriksa kita. Betul sekali. Dokter Ling sebentar lagi. Masih menunggu untuk memeriksa kita. Betul sekali. Kau dengar, nak? Cepat pergi. Nona. Tadi kau bilang, kalau aku menyembuhkan orang itu, berapapun kau berikan? Lalu kau bisa memberikan berapa? Ini aku harus bertanya pada keluarga. Lihat saja gadis kecil ini. Kau tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kau ngomong apa sih di sini? Masih berapapun akan diberikan. Kurasa kau hanya mengada-ada. Penyakit ini, akhirnya kau mau diobati atau tidak? Aduh, tarifnya belum disepakati nih. Bagaimana aku bisa mengobatinya? Kau mengobati orang untuk menyelamatkan mereka? Atau untuk menghasilkan uang? Apakah kau seorang dokter? Chen Li, berikan antingmu padaku. Jika tidak segera ditangani, kakek mungkin akan lumpuh seumur hidup. Seburuk itu, beri. Sudah selesai. Lagi-lagi mengelabui kami. Jangan kira dengan asal-asalan. Penyakitnya bisa sembuh. Kau kira kau dewa, ya? Berani-beraninya di klinikku. Melakukan hal-hal tahayul? Pasien ini tidak akan kulayani lagi. Masih saja berpura-pura seperti itu. Cepat pergi. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Aku sedang bicara padamu. Kau tidak mendengar ya? Berpura-pura tuli ya? Kau ini dokter, asalnya dari mana sih? Memangnya tidak punya rasa tanggung jawab?
Tidak menolong orang sakit sudahlah, malah mengganggu orang lain. Benar-benar tidak profesional. Dia di sini berbuat hal-hal aneh. Kau juga percaya? Baiklah. Jika dia hari ini berhasil menyembuhkan penyakit ini, ku beritahu kau, klinik pengobatan Tiongkokku ini tutup toko sekarang juga. Ini kau sendiri yang bilang, jika kau berani mengingkari janji, keluarga Zhouku pasti tidak akan melepaskanmu. Jika kau berani mengingkari janji, keluarga Zhouku pasti tidak akan melepaskanmu, keluarga Yao ini. Aduh, aku rasa tidak mungkin keluarga Yao mungkin datang ke klinikku karena masalah kecil ini. Bukankah begitu? Perkara besar atau kecil, tetap harus ditepati, itulah yang terpenting. Jika kau mengingkari janjimu hari ini, keluarga Chen kami juga tidak akan melepaskanmu. Kok tiba-tiba muncul keluarga Chen lagi sih? Kak, kalian adalah keluarga Chen. Namaku Chen Li, kamu? Aku Yao Jingjing. Kalau begitu, Yao Zilong adalah kakakmu. Bagaimana keadaannya? Tidak ada masalah besar. Lihat. Jari kakek bergerak sedikit. Memang bergerak. Aduh, sungguh luar biasa. Pemuda ini baru benar-benar dokter sakti. Sini, nak. Kau juga membuka klinik, ya? Berikan kartu namamu dong. Lain kali, aku akan berobat ke klinikmu. Maaf ya, aku hanya lewat saja. Tapi, nanti aku akan dilanceng dan berencana membuka klinik. Benarkah? Benar begitu? Aku yakin kau pelanggan pertamaku. Apa? Pelanggan pertamamu? Akulah yang pertama. Benar kan? Akulah yang pertama. Kata saya, lebih baik kau jangan buka toko hari ini. Episode 27. Aku bilang, kamu hari ini sebaiknya jangan buka toko. Bukannya? Maksudmu apa sih? Sembuhkan tuan tua. Kamu langsung tutup toko. Banyak orang mendengarkan. Loh, aku melakukan itu untuk memancingmu. Dr. Ling, aku beritahu kau. Hari ini jika kau berani menerima seorang pasien, klinik pengobatan ini besok tidak akan lagi menjadi milikmu. Keluarga Yao kami pasti akan membuatmu menyesal. Itu, Nona Yao, lihat. Bisakah kau memberiku sekali lagi kesempatan? Memberimu kesempatan boleh, tapi sekarang juga tutup klinikmu. Tentu saja tidak masalah. Tutup. Baik, hahaha. Baik. Kalian akhirnya kembali. Klinik pengobatan itu, bagaimana hasilnya? Belum memutuskan tempatnya. Saat kalian melihat-lihat klinik pengobatan itu, Chen Lan dan Yao Zilong sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Lamborghini. Hahaha. Apa? Kenapa? Tidak terima? Episode 28 sudah ditandatangani. Hahaha. Apa? Bagaimana? Tidak terima. Kau ini sampah. Selain bicara besar, masih ada kemampuan apa lagi? Lihat saja Tuan Muda Yao itu. Memang punya kemampuan. Sedangkan kamu, si sampah, selain mengandalkan mulutmu yang busuk itu, menipu dan mencurangi orang, masih ada kemampuan apa lagi? Inilah perbedaannya. Tidak mungkin. Grup Lambo tidak mungkin sudah. Kontrak ini palsu. Apa? Kontrak ini dikirim langsung oleh putra keluarga Yao. Bagaimana bisa palsu? Liang Jing, kau terakhir kali, tetapi dengan ikhlas mengatakan, ingin bersaing secara adil. Kali ini kau kalah. Masih juga menghina orang lain. Keluarga Chen kami. Bagaimana bisa menerima orang sepertimu? Tadi sudah mencatat nomor telepon Yao Jingjing, kan? Telepon. Jingjing. Kukira keluargamu, keluarga Yao, sudah mencapai kesepakatan kerjasama dengan grup Lambo. Benarkah? Aku tidak mendengarnya. Itu kontrak yang dibawa kakakmu. Katanya dari Lambo, sudah mau bekerja sama dengan keluarga Yao untuk pengembangan proyek wisata. Maaf, Kak Chen Li, aku akhir-akhir ini sibuk menangani penyakit kakek. Hal keluarga Yao, kamu harus bertanya kepada kakakku. Baiklah. Liang Jing, jangan berjuang lagi. Dia juga tidak mengatakan apa-apa. Ini memang benar. Panggil Yao Zilong. Kalau kau menyuruhku, aku akan memanggilnya. Kau siapa? Lancang. Ini adalah keluarga Chen. Kau bahkan tidak menganggap orang-orang keluarga Chen sepenting itu. Masih di sini, berani-beraninya mempertanyakan penilaianku. Mengapa aku harus menganggap kalian penting? Baiklah, kalau begitu, pergilah kau, bawa Chen Li. Tinggalkan keluarga Chen. Ayah. Chen Li,
Dia, HMPH. Dia terlalu melindungi menantu yang tidak berguna ini. Sudah terlalu lama dia melindunginya. Masih berani tinggal di sini? Tidak menikah lagi. Maka selamanya jangan kembali ke keluarga Chen. Baiklah. Kalian jangan menyesal. Kita pergi. Cucu perempuan tertua, kau mulai sekarang adalah kami, nahkoda keluarga Chen. Terima kasih, kakek. Segera hari ulang tahunmu tiba. Untuk merayakan keberhasilan kita kali ini, mendaki kapal besar Lamborghini. Kakek, akan kuselenggarakan pesta ulang tahun yang meriah untukmu. Benarkah? Tentu saja. Lagi pula, perjanjiannya sudah ditandatangani. Keluarga Chen kami tidak kekurangan uang. Kakek, aku juga akan memberikanmu hadiah besar. Benarkah? Tenang, sayang. Kau segera akan kembali ke keluarga Chen. Dan aku akan membuat mereka berlutut di hadapanku dan meminta maaf. Husan, bantuku menyiapkan surat kuasa pengacara. Husan, tolong siapkan surat kuasa hukum untukku. Chen Lan, hari ini pesta ulang tahunmu. Kenapa kamu tidak berdandan dengan rapi? Kakek bilang, hadiah ulang tahun dari berbagai keluarga besar. Sudah semuanya sampai. Aku akan pergi melihatnya. Aku dengar pasanganmu, Yao Zilong mewakili keluarga Yao, memberimu perhiasan senilai 50 juta. Keluarga Nie juga memberimu hadiah senilai 50 juta. Kali ini kau benar-benar panen besar ya. Siapa ya? Kurir. Kau. Seorang yang tidak berguna, sampai akhirnya menjadi kurir. Hari ini aku datang, ingin memberitahukan sesuatu kepadamu. Klinik pengobatan Tiongkokku hampir dibuka. Dengan kemampuanmu itu, masih membuka klinik. Tidak akan dikalahkan oleh klinik Ling, kan? Siapa yang akan dikalahkan? Belum tentu. Semua sudah diusir. Mulutnya masih keras juga. Kudengar hari ini adalah ulang tahun Kak Chen Lan. Saya di sini untuk mengucapkan selamat kepadanya. Kukira hari ini adalah ulang tahun Kak Chen Lan. Saya di sini untuk mengucapkan selamat kepadanya. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya padamu. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Chen Li. Kapan kau akan membawanya pulang? Dia baik-baik saja. Dan aku berencana memberikannya sebuah pesta ulang tahun yang besar. Nanti aku akan mengundang kalian semua. HMPH, kalian tidak bercerai. Aku tidak akan pergi. Pergi atau tidak terserah kamu. Dan juga, aku hari ini benar-benar datang untuk mengantar paket. Ini apa? Periksalah baik-baik. Chen Lan, ini bagaimana ceritanya? Aku. Grup Bo. Mereka mengirimkan surat peringatan dari pengacara mereka kepada kami, yang mengatakan bahwa perjanjian kerja sama kami dengan mereka itu palsu. Kontrak itu diberikan Yao Zilong kepadaku. Aku juga tidak tahu. Panggil dia kemari. Hari ini hari ulang tahunku. Dia seharusnya segera datang. Ada apa? Lihat sendiri saja. Ini, bagaimana bisa? Lihat sendiri saja. Ini, bagaimana bisa? Siapa yang membawa ini? Aku yang membawanya. Liang Jing. Siapa yang mengizinkanmu memasuki rumah keluarga Chen? Hari ini bukan hari ulang tahun kakak Chen Lan, kan? Aku datang untuk memberikannya hadiah. Kau ini menantu yang tidak berguna. Masih bisa memberikan hadiah apa lagi? Hadiah? Bukankah kalian sudah menerimanya? Yao Zilong. Kurasa kau ingin naik jabatan. Sudah gila ya? Keluarga Yao kalian, ayahmu, kakekmu, masih hidup. Meneruskan warisan keluarga. Masih terlalu dini. Kau sudah berpikir untuk mengendalikan keluarga Chen. Segera memiliki kerajaan sendiri. Jadi kau memalsukan kontrak. Kau. Buktinya di mana? Bukti ini tidak cukupkah? Grup Lambo di ibu kota provinsi. Surat kuasa pengacara ini. Bagaimana mungkin ada padamu? Ya. Kontrak ini bahkan jika dipalsukan. Grup Lambo. Bagaimana bisa tahu secepat ini? Ya.
Surat pengacara ini palsu. Pasti palsu. Menantu yang cuma beban ini, sudah kuusir dari rumah. Hatinya tak tenang. Makanya dia balas dendam kepada kita. Kau ini sampah, mencoreng nama baik keluarga Chen kita. Aku juga sudah membesarkanmu selama 2 tahun. Tapi kamu malah, bertepatan dengan ulang tahun Chen Lan, datang ke sini untuk membuat kami mual. Apakah kamu masih punya hati nurani? Sudahlah. Jangan saling menyalahkan, dan menebak-nebak di sini. Hubungi grup Lamborghini. Lihat apa kata pihak grup. Tidak semuanya sudah tahu. Benar, Yo Zilong. Cepat, telepon sekarang. Tuan Muda Yo. Telepon. Tuan Chen. Maaf. Kontrak itu memang dipalsukan olehku. Apa? Kau bilang apa? Liang Jing benar. Aku hilaf. Aku ingin mengangkat Chen Lan. Jadi aku memalsukan kontraknya. Yo Zilong, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Jangan bicara tentang orang lain, Kak Chen Lan. Saat terakhir kali pergi ke rumah Tiger, bukannya kamu juga bersikeras berbohong? Mau merebut jasa saya? Saat terakhir kali ke rumah Tiger, bukankah kau masih bersikeras berbohong? Mau merebut jasa saya? Kakek, Liang Jing seenaknya saja. Aku tidak mau dengannya. Jangan bicara lagi. Sekarang berita sudah tersebar. Semua keluarga besar di Lanceng sudah tahu kita. Sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Lanbo. Jadi, ulang tahunmu kali ini, mereka satu persatu memberikan hadiah yang sangat mewah. Jika kontrak ini palsu, mereka sudah tahu. Keluarga Chen saya ini, bagaimana lagi bisa bertahan di Lanceng? Chen Lan, aku yang salah padamu. Aku tidak pantas bersamamu. Bagaimana cara bertahan? Aku punya cara. Kau ini orang tidak berguna. Apa yang bisa kau lakukan? Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tunggu dulu. Kau belum menjawab pertanyaanku. Surat peringatan dari pengacara ini, bagaimana bisa ada di tanganmu? Karena grup Lamborghini adalah aku. Halo, Tuan Liang. Halo, Tuan Liang. Nyonya Ketua, pesta ulang tahun Chen Li sudah diatur dengan rapi di Lanceng. Kau sudah bekerja keras. Ada satu hal lagi yang perlu diumumkan. Statusmu sebagai ketua dewan direksi, untuk sementara tidak perlu. Yang utama adalah merayakan ulang tahunnya. Tapi, jika keluarga Chen masih bertindak semena-mena, aku akan sementara waktu mengungkapkan identitasku, tidak berniat menyembunyikannya lagi. Kalau sampai terjadi hal terburuk, Husan, kau harus membantuku di lingkaran ini. Tutup berita ini. Tidak masalah. Serahkan padaku. Dan juga, luangkan waktu untuk mentransfer sejumlah uang ke keluarga Nie. Ini hutang istriku kepada mereka. Jumlahnya akan kukatakan nanti. Baiklah. Liang Jing, kau tadi bilang apa? Grup Lamborghini itu apa hubungannya denganmu? Grup Lamborghini. Ada kenalan saya. Jadi menantu seperti kamu, masih punya koneksi seperti ini. Lalu katakan, keluarga Chen kita, bagaimana cara bertahan di Lanceng? Ada cara apa? Sangat mudah. Aku akan membantumu menyelesaikan perjanjiannya. Tapi ada syaratnya. Hari ini Chen Li harus kembali ke keluarga Chen. Tapi ada syaratnya. Hari ini Chen Li harus kembali ke keluarga Chen. Kau ini sampah. Hari ini kau gila ya? Mengira mengenal. Beberapa orang kecil di grup sudah bisa mengendalikan proyek kerjasama miliaran rupiah. Pergi kau. Jangan mempermalukan diri di sini. Tunggu. Ayah. Kau tidak akan percaya padanya, kan? Terakhir kali, hutang lama dengan kakak Tiger adalah alasan kau kembali. Kali ini, aku memberimu kesempatan sekali lagi. Tuan Chen. Kurasa kau salah paham. Jika aku tidak turun tangan, keluarga Chen mulah yang akan hancur. Dalam waktu 3 hari, perjanjian proyek kerja sama tahap pertama senilai 1 miliar harus sudah selesai. Aku percaya padamu sekali lagi. Aku belum selesai bicara. Perjanjian itu pasti akan sampai ke tanganku terlebih dahulu. Kau ingin mengambilnya? Suruh Chen Lan dulu berlutut di depanku dan Chen Li. Kau ini sampah. Jangan keterlaluan. Demi keluarga Chen, aku setuju. Kakek, Chen Li bisa kembali ke keluarga Chen hari ini. Jika kau menyelesaikan kontraknya, aku akan membuat Chen Lan memohon padamu. Kakek, ayah, kau, diam. Sekarang keluarga Chen sudah tidak punya jalan mundur lagi. Apakah masih saatnya untuk gengsi?
Baku akhirnya selesai. Baku bisa seperti yang dikatakan kakek. Baku menyelamatkan dan merawat orang sakit. Aku mengabdikan diri untuk menolong orang sakit. Halo Jingjing. Ada apa? Kau bilang apa? Kakak Liang Jing. Kau akhirnya datang. Kakek kenapa lagi? Terakhir kali di ponselmu. Ceritakan padaku resep obatnya. Aku awalnya tidak ingin mengambilnya dari Dr. Ling. Tapi setelah mencari-cari, hanya klinik Ling yang memilikinya. Jadi aku mengambil beberapa dan membawanya pulang. Tidak kusangka setelah kakek memakannya. Apakah masih ada sisa ampas obatnya? Ada. Tunjukkan padaku. Silakan masuk. Kau. Anak nakal, kau lagi. Ini adalah kepala keluarga Yao. Siapa yang mengizinkanmu, penipu jalanan, berbuat kacau di sini? Saya. Jadi kau. Tuan tua ini adalah kakek dari Tuan Muda Yao. Kau adalah adik perempuan dari Tuan Muda Yao. Benar. Tuan tua ini adalah kakek dari Tuan Muda Yao. Kau adiknya Tuan Yao, ya? Benar. Maka kita tidak boleh membiarkan orang tidak berguna ini berpura-pura di sini. Dia hanya beruntung saja. Dia bahkan membuat nenek sehat kembali. Ku beritahu kau, dia beruntung. Kami tidak percaya padamu, tapi kakakmu percaya padaku. Bahkan sengaja memanggilku dari klinik. Kak, Jingjing, aku sudah memanggil Dr. Ling. Seharusnya sudah sampai kan? Sudah sampai. Perlakukan dia dengan baik. Posisi keluarga Ling di dunia kedokteran. Kau tahu sendiri kan? Penyakit kakek. Hanya keluarga Ling yang bisa mengobatinya. Tapi kakak. Baiklah, dengan Dr. Ling. Aku jadi tenang. Aku pergi bekerja dulu. Ingat ya, jaga kakek dengan baik. Hei. Lihat kan? Suruh dia cepat pergi. Yang harus pergi adalah kamu. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Baik, jangan salahkan aku jika sudah memperingatkanmu. Penyakit kakekmu. Selain aku, tidak ada yang bisa mengobatinya. Baik, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Penyakit kakekmu. Selain aku, tidak ada yang bisa mengobatinya. Jika aku pergi, apakah kau akan bertanggung jawab? Tidak mau mendengarkan? Ya, ku beritahu kau. Kali ini, kau tidak akan seberuntung itu. Jadi kau juga jangan pergi. Nanti ikut aku untuk menyerahkan diri. Jadi saksiku. Hahaha, kurasa kau takut. Ada masalah. Sebentar lagi. Biar aku membantumu memadamkan api. Kau bisa menebaknya. HMPH, ku bilang padamu. Hari ini jika kau di sini, tidak membuat kepalaku terluka. Jangan harap aku akan membantumu. Lalu bagaimana jika aku tidak mau? Kalau begitu, habiskan saja hidupmu di penjara. Kakek, kau sudah sadar? Kurasa itu sulit dikatakan. Kakek, kau akhirnya sadar. Kali ini aku berhutang budi lagi pada Xiao Liang. Tidak. Ini tidak mungkin. Semua sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Kakak Liang Jing sekali lagi berhasil menyembuhkan kakekku. Kau begitu yakin? Aku tidak bisa menyembuhkannya? Tentu saja. Obat-obatan itu bisa dicampur. Campuran apa ini? Racun yang hanya bisa kau tanggulangi. Racun. Liang Jing, maksudmu? Aku di klinik medis Ling. Mengambil obat yang bermasalah? Kalian jangan asal bicara. Hati-hati, aku akan menuntut kalian karena pencemaran nama baik. Kalian jangan asal bicara. Hati-hati, aku akan menuntut kalian karena pencemaran nama baik. Terakhir kali, di depan klinikmu. Xiao Liang berhasil menyembuhkan penyakitku. Setelah itu, cucuku menggunakan resep dari Xiao Liang untuk mengambil obat di klinik kalian. Tidak mengindahkan kesehatan. Mulai saat itulah, aku sering merasa pusing. Dr. Ling, obat-obatan klinik kalian, apakah ada masalah? Kalian bukan hanya hampir membunuh kakekku, tetapi juga membuat seluruh warga kota. Semua telah berada dalam bahaya. Keluarga Yao kami pasti akan membuatmu membayar harganya. Kalian harus punya bukti. Bukti. Begitu aku mendapatkan obatnya, aku langsung mencium ada yang tidak beres. Pergi ke lembaga profesional, pasti bisa diuji. Masih dideteksi. Kulihat kau di sini memang pura-pura tahu. Ini pasti tidak terdeteksi. Kau tidak percaya? Kebetulan klinikku baru saja dibuka. Ambil satu dari klinikku. Ambil untuk dibandingkan klinik pengobatanmu. Bagaimana? Klinik pengobatan hanya diizinkan keluarga kalian, keluarga Ling, yang boleh buka. HMPH. Hanya klinik pengobatan kecilmu. Berani juga membandingkan diri dengan keluarga Ling kami. Tidak butuh beberapa hari lagi. Klinik pengobatanmu akan segera tutup. Itu belum tentu. Klinik pengobatanmu tidak terkenal.
tidak punya koneksi, tidak punya sumber daya. Dengan apa kalian bisa dibandingkan dengan keluarga Ling kami? Kalian hanya bisa membanggakan kesembuhan pasien saja. Kalian berpraktik kedokteran hanya untuk mencari uang, bahkan demi uang. Kalian membiarkan penyakit pasien tidak sembuh. Itu pengobatankah? Itu namanya mencelakai orang. Kau menuduhku tanpa bukti. Hari ini aku akan memberitahumu. Bahkan jika obat ini beracun, kau tidak akan bisa mendeteksinya. Benarkah? Sudah disuap, ya? Terserah apa katamu. Pokoknya Tuan Yao di sana. Saya akan meminta maaf secara langsung. Keluarga Yao, aku takut, tapi kau hanyalah tabib rendahan. Keluarga Ling kami tetap tidak takut. Dengan ucapanmu itu, aku tenang. Oh ya, untuk menembus ketidaknyamanan yang kuberikan kepada Tuan Yao, nanti aku akan menyuruh seseorang mengantarkan beberapa suplemen makanan bergizi kepada Tuan Yao. Penawar gratis? Terserah kau mau bilang apa. Kau keterlaluan. Ini keterlaluan sekali. Kakek, pasti harus bicara baik-baik dengan kakakmu dan ayah. Bagaimana bisa kau melepaskan mereka begitu saja? Keadilan ada di hati setiap orang. Mereka pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Xiao Liang, tubuhku ini. Setelah mereka melakukan itu, berapa lama lagi aku bisa hidup? Tenang saja, kakek. Aku akan datang secara berkala untuk mengeluarkan racun dari tubuhmu. Terima kasih banyak. Chen Li tidak menyangka Liang Jing si anak nakal itu. Setelah membawamu kembali ke keluarga Chen, hal pertama yang kulakukan adalah mengadakan pesta ulang tahun untukmu, dan juga diselenggarakan di Wan Au D 1890, hotel terbaik di Lanceng. Terlihat kliniknya. Wan Au 61, bisnisnya bagus ya. Hotel ini ya, bukan sembarang orang yang mampu memesannya. Tidak tahu Liang Jing anak itu. Dia merencanakan tipu daya apa? Kurasa dia tidak bisa memesan ruang pribadi. Mungkin hanya kafe di depan. Menumpang minum kopi saja. HMPH. Pelit. Dia bilang terakhir kali, 3 hari, bisa menyelesaikan kerjasama dengan Lambo. Dan Chen Lan harus berlutut di hadapannya. Kita lihat saja nanti. Kalau dia tidak bisa mengeluarkan perjanjian kerjasama, bagaimana dia akan mempermalukan dirinya di depan kita? Sudah, ayah. Hari ini kebetulan juga ulang tahun Chen Li. Kau ingin dia? Lebih baik besok saja. Aku takut nanti tidak bisa menahan diri. Zilong, kau ngapain di sini? Aku juga ingin bertanya padamu. Maksudnya apa? Hari ini ulang tahun istri ketua Dewan Direksi Lamborghini Group. Kudengar ketua Dewan Direksi mereka menyewa seluruh hotel ini. Kau bilang apa? Kudengar ketua Dewan Direksi mereka menyewa seluruh hotel ini. Kau bilang apa? Pesta ulang tahun hanya mengundang tokoh-tokoh utama dari masing-masing keluarga besar. Kau dan Chen Li seharusnya tidak akan diundang. Tapi, oh iya, Kak Chen Li, kakak Liang Jing pernah bilang, hari ini sepertinya ulang tahunmu ya. Jadi Liang Jing bilang, mau mengadakan pesta ulang tahun untuk Chen Li. Di hotel ini juga. Tidak mungkin. Aku sangat kenal dengan manajer hotel ini. Sangat akrab. Hari ini selain dari grup Lamborghini yang diundang, tidak mungkin menjamu tamu lain lagi. Bagaimana kalau kita salah tempat? Ya, tidak kok. GPS menunjukkan. Di sinilah. Jangan-jangan. Kakak Chen Li, Anda adalah istri ketua dewan, ya? Tidak mungkin. Menurut maksudmu, Liang Jing itu ketua dewan direksi grup Lamborghini. Aku belum pernah mendengarnya. Memiliki bisnis sebesar itu, jika di belakangnya ada perusahaan sebesar itu, meninggalkan Lamborghini yang bagus-bagus, datang ke kota kita Lanceng, mengelola klinik kumuh, mustahil sekali. Datang ke kota Lan kami. Berusaha, sebuah klinik kumuh, mustahil sekali. Aku mendengar kakak Liang Jing ketika memulai bisnis di provinsi, memang di sana. Meninggalkan kisah indah ya. Setelah itu, lalu bagaimana dia bisa kembali, bahkan menjadi orang bodoh? Tidak jelas. Ada desas-desus mengatakan bahwa dia diracun oleh pesaingnya. Tidak heran dia bilang bahwa dia bisa mendapatkan. Bagaimana dengan perjanjian kerjasama dengan Lambo? Adik, kau tidak sungguh-sungguh mengira orang tak berguna itu adalah ketua Dewan Lambo, kan? Terakhir kali membuat keluarga Chen kehilangan muka. Aku minta maaf kepada kalian, tapi kalimat ini sekarang berani kukatakan. Liang Jing sama sekali tidak mungkin menjadi ketua Dewan Direksi Lambo. Kau begitu yakin? Aku punya seorang teman yang bekerja sebagai eksekutif di Lambo. Aku tidak pernah mendengar dia menyebutkan ketua Dewan Direksi mereka bersembunyi di Lanceng kita ya. Chen Li, bagaimana kalau kau telepon Liang Jing saja? Aku sudah menelepon tadi. Tidak ada yang mengangkat. Wah, semua kenalan lama nih. Tuan muda Nie ya?
Tuan Chen, kalian keluarga Chen, kenapa datang sebanyak ini? Kami bukan peserta pesta ulang tahun, istri ketua dewan. Lalu kalian datang untuk apa? Kalian datang bersama-sama untuk sujud dan meminta maaf kepada saya? Chen Li, perusahaanmu masih berhutang kepada keluarga Nie. Kapan akan dilunasi? Saya. Kakek. Dalam hal ini kau salah. Chen Yu sudah mengembalikan uang itu kepadaku. Ah, kapan? Kau sendiri tidak tahu? Pagi ini, perusahaan saya menerima sejumlah uang. Akun pengirimnya tidak terlihat, tapi jumlahnya cocok dengan jumlah yang kau pinjam dari keluarga kami. Tepat sama. Pokoknya aku anggap sudah menerimanya. Jadi, kalian sebenarnya datang untuk apa? Orang-orang Rambo sudah memberitahuku. Setiap keluarga hanya mengundang 1 atau 2 orang. Kalian ini sekaligus datang 4 orang. Bagaimana ini? Ini memanfaatkan jumlah orang yang banyak. Lebih banyak menunjukkan diri di depan ketua dewan. Begitu ya? Ini memanfaatkan jumlah orang yang banyak. Lebih banyak menunjukkan diri di depan ketua dewan. Begitu ya? Tidak ada, tidak ada. Liang Jing bilang akan memberi kita pesta ulang tahun untuk Chen Li. Juga di hotel ini. Maksudmu? Chen Li adalah istri ketua dewan. Liang Jing adalah ketua dewan Lamborghini. Tuan tua ya. Ini adalah tahun ini yang baru saja mendengar lelucon paling lucu. Kakek, keluarga kalian, keluarga Chen dilanceng. Hanya keluarga kelas 2. Jika Liang Jing memiliki kemampuan seperti itu, dia tidak akan pergi ke keluarga kalian, keluarga Chen, untuk menjadi menantu. Kurasa, lebih baik cepat suruh Chen Li segera saja cerai dari orang tidak berguna itu. Kau ini, menurut saja padaku, cerai atau tidak, bukan Tuan Chen yang memutuskan. Aku adalah suami Chen Li. Tentu saja harus mendengarkan pendapatku. Hua Liang Jing. Zhao, sebenarnya ada apa sih? Coba tebak. Liang Jing, kau tidak mungkin benar-benar ketua dewan direksi Lamborghini, kan? Kalau begitu putriku, dia memang benar-benar bercanda. Lihat saja bagaimana Direktur Nie datang. Bagaimana dia datang. Lalu putriku, dia memang benar-benar bercanda saja. Lihat saja bagaimana Direktur Nie datang. Bagaimana dia datang. Kau sengaja menginginkan kakek, kan? Panggil mereka semua ke sini, biar mereka dipermalukan. Apa aku sebosan itu? Kalau begitu, katakanlah, hari ini hotelnya sudah dipesan seluruhnya oleh Ketua Lanbo. Kau masih bilang ke keluarga Chen, mau mengadakan pesta ulang tahun Chen Li di sini. Kau sebenarnya ingin apa? Kau sendiri tidak berpikir? Berpikir bagaimana? Berpikir kau adalah ketua dewan direksi Lamborghini. Tentu saja kami bisa berpikir seperti itu. Tapi kami sama sekali tidak akan percaya. Karena kau di rumah kami, bertindak bodoh selama 2 tahun ini. Aku langsung tahu, kau ini orang yang tidak berguna. Liang Jing, kau bilang kau kenal orang-orang dari Lamborghini. Jadi kau ingin mencari kesempatan, agar keluarga Chen kita bisa pamer di depan Lamborghini. Untuk mempermudahmu, teruslah bernegosiasi kerjasama dengan mereka. Dugaanku benar, ya? Itu masuk akal. Tapi jangan lupa. Kau bilang 3 hari untuk menyelesaikan perjanjian kerjasamanya. Hari ini adalah hari terakhir. Tapi jangan lupa. Apakah kau bilang 3 hari untuk mendapatkan perjanjian kerjasama? Hari ini adalah hari terakhir. Sial. Akhirnya tetap seperti ini. Chen Li, ini hadiah ulang tahun untukmu. Liang Jing ini. Sejujurnya, kau adalah istri dari ketua dewan. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau, ketua dewan dari grup Rambo? Ketua dewan, pesta ulang tahun istri ketua dewan, sudah sepenuhnya dipersiapkan. Kudengar Husan tidak akan datang hari ini. Benar, katanya dia harus mengurus proyek di ibu kota provinsi. Dia menyampaikan salam hormatnya kepada Anda. Silakan masuk dulu. Baik, Tuan Ketua. Sebelumnya, saya kurang ajar dan tidak mengenal Anda. Jika aku pernah menyinggung perasaanmu, mohon maafkan aku. Memaafkanmu. Tidak semudah itu. Zilong, kenapa kau mau membunuh atau melukai? Silakan, Tuan Ketua. Orang ini, sujudnya lebih cepat dari siapapun. Tuan Ketua. Oh, bukan. Mantu kesayanganku. Orang-orang keluarga Yao ini, semua orang luar. Kalau ada urusan, bicarakan nanti saja. Lihat dulu putriku, Chen Li. Orang-orang keluarga Yao ini, semuanya orang luar. Kalau ada masalah, kita bicarakan nanti. Kau lihat dulu istriku, Chen Li. Istriku. Aku lihat dia setiap hari. Oh iya. Kau harus melihatnya setiap hari. Keluar untuk urusan bisnis. Sebaiknya bawa dia juga. Kenapa? Kau takut aku membawanya keluar? Lalu tidak pulang? Tuan Direktur, bagaimana bisa orang seperti itu? Saat itu, kau yang memaksa kami berdua menandatangani perjanjian cerai.
Salahku, salahku, salahku. Salahku karena tidak menyadari bakat Tuan Liang. Kau bisa menceraikan ibu mertuamu ini. Tapi, Chen Li, semoga kau memperlakukannya dengan baik. Kakak, kau benar-benar ketua Dewan Direksi Lambo. Lalu mengapa kau masih membuka klinik itu? Urusan Lambo. Sekarang tidak perlu lagi aku urus. Sekarang aku hanya memiliki keahlian kedokteran yang sia-sia, tetapi tidak membawa manfaat bagi rakyat. Itulah pemborosan yang sebenarnya. Jadi aku harap kalian jangan terlalu mencolok ke depannya. Aku hanya ingin menjadi dokter yang baik. Kakak, kau benar-benar orang baik. HMPH, kalian semua. Liang Jing, meskipun kau mencari manajer hotel macam apapun untuk memerankan peran istri ketua dewan, aku tetap tidak akan percaya bahwa kau adalah bosnya Rambo. Kalau begitu, bagaimana kalau kita semua masuk dan melihat? Jika kau benar-benar itu adalah ketua dewan direksi Lambo, keluarga Nie kita, orang terkaya di Lanceng, tidak akan pernah lagi bekerja sama dengan Lambo. Tuan Muda Nie, kau ini mencampur-adukan urusan pribadi dan pekerjaan. Aku mencampur-adukan urusan pribadi dan pekerjaan. Halo, Ayah. Nie Peng. Sudah bertemu ketua dewan direksi? Sudah. Tapi apa? Sudah bertemu. Kenapa kamu belum memberi hormat? Memberi hormat? Grup Lamborghini. Perusahaan macam apa? Satu jari saja sudah bisa melenyapkan keluarga kita. Sekarang mereka mengundang kita ke pesta ulang tahun istrinya. Itu artinya mereka memberi kita muka. Kau tidak akan mengucapkan terima kasih? Saya mengerti. Terima kasih, Tuan Ketua. Baiklah. Mari kita semua masuk dan makan. Sayurannya akan dingin. Maaf, saya terlambat. Kau siapa? Dia adalah asisten Direktur Utama Hu dari grup Rambo. Direktur Utama Hu. Hei, kamu kenal orang ini? Tidak kenal. Hei, kamu kenal orang ini? Tidak kenal. Katanya dia asisten Direktur Utama grup Rambo. Nama keluarga Hu. Lagi pula aku tidak mengenalmu. Lalu Liang Jing. Kau ini hanya mengaku-ngaku sebagai ketua dewan. Kapan kau mulai bekerja? Tahun lalu. Tidak heran. Kalau begitu aku akan pergi bekerja dulu. Tidak heran. Kau sama sekali bukan ketua dewan direksi. Cincin berlian yang kau berikan pada Chen Li hari ini, tentu saja bukan sesuatu yang berharga. Hanya mainan plastik dari pedagang kaki lima. Itu hanya mainan plastik dari pedagang kaki lima. Kau hanya pengisi jumlah. Kau bocah kecil. Sialan, kau sangat berani. Terakhir kali aku yang membuat keluarga Chen malu. Tapi kali ini, Liang Jing, kau benar-benar ingin menghancurkan keluarga Chen. Kau sampah. Bagaimana kau berani melakukan hal seperti ini? Aku mengerti. Kau sengaja membiarkan Chen Li kembali ke keluarga Chen, hanya untuk memanfaatkannya, menghancurkan kita sepenuhnya. Liang Jing, tidak menyangka, kau ternyata orang seperti ini. Adikku sayang, melihat kejadian hari ini. Mau tidak mau, aku harus bercerai dengannya. Benar sekali, hari ini keluarga Nie, keluarga terpandang di Lanceng, dan keluarga Yo semuanya hadir. Kejadian ini pasti akan tersebar. Kau ini sampah. Kau membuat keluarga Chen malu. Sampah. Kau membuat keluarga Chen malu. Liang Jing, aku tidak mengizinkanmu meninggalkan keluarga Chen. Itu adalah kesalahan terbesar yang pernah kulakukan. Mau makan? Makan sendiri sana. Keluarga Chen dan penipu ini sama sekali tidak ada hubungannya. Lalu bagaimana dengan perjanjian cerai yang terakhir? Ada di rumah. Sudah kembali. Segera suruh Chen Li menandatanganinya. Baik. Apakah kau masih punya penjelasan lain? Karena kalian semua tidak percaya. Kalau begitu, hanya itu penjelasan yang bisa saya berikan. Saya kenal ketua dewan direksi grup Rambo. Tuan Hu, ketua dewan direksi. Sekarang ketua dewan direksi grup Rambo. Seharusnya adalah Husan. Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Saya mengenalnya di ibu kota provinsi saat itu. Kami bersumpah menjadi saudara. Ini masih bisa dijelaskan. Tapi karena kau sudah menipu kami sekali, Shan, apapun yang kau katakan, kami tidak akan percaya. Aku akan memberitahu ayahku, dan meminta beliau untuk memberitahu Tuan Hu, bahwa kau telah menggunakan identitasnya untuk menipu orang di luar sana. Hari ini adalah hari ulang tahun istriku. Jika Tuan Chen, kau merasa berlian yang kuberikan tidak cukup berharga, maka ini anggap saja sebagai hadiahku untuk keluarga Chen. Hadiah terakhirku. Maka ini. Anggap saja ini hadiahku untuk keluarga Chen. Hadiah terakhirku. Ini adalah perjanjian kerjasama dengan grup Lamborghini. Aku ingat kau pernah berjanji, jika kerjasama ini selesai dalam 3 hari, maka kau akan memberikan Chen Lan dan Chen Li untukku. Minta maaf langsung.
Chen Lan, pergi dan berlututlah. Kakek. Hanya karena selembar kontrak. Kau ingin aku meminta maaf kepada orang seperti ini? Apakah kau menyuruhku berlutut padanya? Atau berlutut pada kontrak itu? Kalau tidak, pasti tidak akan diberikan kepada kita. Keluarga Chen kita juga tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk membalikan keadaan ini. Aku ini jantung hati kamu. Kenapa kamu bisa membiarkan aku berlutut di hadapan orang tak berguna ini? Berani sekali. Aku menyuruhmu berlutut, maka berlututlah. Kalau tidak, keluar dari keluarga Chen. Sebelumnya, Liang Jing telah banyak melakukan kesalahan. Mohon maafkan saya. Zilong, kenapa kau berlutut lagi? Aku juga pernah menyinggung Tuan Liang. Aku memohon maaf bersamanya. Tapi permohonan maafku ini lebih banyak untuk memohon kepada Tuan Liang. Tolong bantu kami menghubungi Lamborghini untuk meminta kerjasama. Meskipun kau bukan benar-benar ketua dewan, selama kau bisa mempertemukan kami tetap tidak akan mengecewakanmu. Meskipun kau bukan benar-benar ketua dewan, selama kau bisa mempertemukan kami tetap tidak akan mengecewakanmu. Kalian satu persatu. Orang seperti dia. Kontrak yang didapatnya, paling banter cuma sekali pakai. Masih berharap dia bisa membantu kalian. Bergantung pada Lamborghini. Bermimpi saja. Nie Peng, kau memang tidak mau melihat keluarga Yo kita berkembang. Melebihi keluarga Nie kalian, bukan? Benar, kau benar. Aku memang berpikir seperti itu. Lalu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Saksikanlah. Halo, Ayah. Bagaimana pembicaraan Bapak dengan orang-orang Lamborghini terakhir kali? Bagaimana kabarnya? Ah, begitu ya? Itu bagus sekali. Baiklah. Saya pasti akan memperhatikan hal ini. Ayah saya bilang, keluarga Nie akan bertanggung jawab proyek pembangunan Lambo di kota Lam. Keluarga Chen kalian yang mendapatkannya. Paling banter juga. Kontrak pemasok. Sama sekali tidak mungkin. Dibandingkan dengan keluarga Nie kami, keluarga Yo kalian tidak akan mendapatkan apapun. Bukankah hanya sebuah kontrak pengembangan proyek? Aku akan menyuruh mereka untuk mengubahnya. Keluarga Yo kalian tidak akan mendapatkan apapun. Bukankah hanya sebuah kontrak pengembangan proyek? Aku akan menyuruh mereka untuk mengubahnya. Kau bilang apa? Husan, kudengar pengembangan proyek wisata direncanakan untuk keluarga Nie. Ya, keluarga mereka bermasalah. Kau mengoceh apa sih? Aku juga mendengarnya. Tapi mereka adalah keluarga terbesar di Lanceng. Hanya mereka yang mampu membayar uang muka. Cabut, bayar uang muka untuk Lamborghini. Hak pengembangan proyek diberikan kepada keluarga Yo. Paham? Kau mencoreng nama baik kami. Persaingan yang adil, kan? Kamu juga bisa menyuruh ayahmu untuk mencoreng nama keluarga Chen dan mencoreng nama keluarga Yo di Lamborghini Group. Aku ingin melihat Direktur Hu dari Lamborghini akhirnya akan mendengarkan siapa. Halo, Yah. Kau bilang apa? Hak pengembangan proyeknya hilang. Apa kata Lambo? Ah, dia tiba-tiba berubah pikiran. Tidak mungkin. Tadi kau masih bilang. Apa? Ketua Hu sendiri yang mengatakannya padamu. Baik, saya tahu. Apa? Ketua Hu sendiri yang mengatakannya padamu. Kau sebenarnya siapa? Kenapa Rambo menurut padamu? Saya hanya seorang dokter yang menikahi keluarga Chen dan menjadi menantu. Saya sangat mencintai istri saya. Aku hanya ingin hidup tenang bersamanya, dengan tenang dan damai. Baiklah. Kalian berkolusi untuk melawan keluarga kami, ya? Kita tunggu saja. Aku ingin melihat di kota Lanceng ini. Ombak sebesar apa yang bisa kalian buat? Ingat baik-baik, hak pengembangan proyek ini bukan untukmu, tetapi untuk adik perempuanmu. Hanya adik perempuanmu yang dapat memimpin pengembangannya. Saya mengerti, Tuan Liang. Bantulah adik perempuanmu dengan baik. Jangan sampai mengecewakan Tuan Lambo. Liang Jing. Meskipun kau bukan ketua dewan direksi Lamborghini, dengan kekuasaanmu yang seperti sekarang ini, keluarga Chen kami tetap menyambut kepulanganmu. Keluarga Chen, aku tidak ingin kembali. Kontrak ini kuberikan padamu. Itu juga ada syaratnya. Aku tidak ingin masuk ke keluarga Chen lagi. Kontrak ini kuberikan padamu. Itu juga ada syaratnya. Bukankah Chen Lan sudah berlutut di depanmu? Itu hanyalah syarat agar aku bisa membawakan kontrak ini kembali. Sekarang kalian ingin mengambilnya. Biarkan Chen Li pergi denganku. Mantu, kau benar-benar tidak ingin mengurus keluarga kami lagi? Tadi kau bukannya masih ingin aku bercerai dengan Chen Li? Ini. Kontrak ini untuk kalian. Keluarga Chen bisa kaya raya selama beberapa puluh tahun. Jadi, kau mau setuju atau tidak? Lalu sebelumnya, mengapa kau harus menyuruh Chen Li kembali ke keluarga Chen kita dulu? Karena aku ingin semua orang melihat. Sekarang aku yang membawa Chen Li, istriku,
Kembali ke sisiku. Bukannya diusir oleh kalian. Aku janji, aku janji. Kumpulkan sendirilah. Ayo pergi. Kemana? Lagi pula hotel ini sudah dipesan orang. Mereka tidak mau masuk untuk makan. Kalau begitu kita makan saja. Para tetua dan warga sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini telah berkenan hadir. Klinik pengobatan keluarga Ling kami, di seluruh kota dan provinsi, memiliki jangkauan layanan. Reputasinya sangat baik. Sangat dihargai oleh banyak pasien kami. Tetapi saya mendengar, baru-baru ini, di sebelah ada satu tabib yang masih bau kencur dan tidak kompeten. Juga membuka klinik pengobatan. Ingin merebut pelanggan klinik pengobatan keluarga Ling kita. Setahu saya, dia hanyalah seorang penipu. Dia sama sekali tidak pernah belajar kedokteran. Jadi, saya menyarankan kalian semua, jangan sekali-kali berobat kepadanya. Baiklah, tidak perlu banyak bicara. Hari ini, untuk menunjukkan kepada kalian semua bahwa kami, keahlian medis keluarga Ling yang luar biasa. Semua orang, hari ini kita, pemeriksaan medis gratis. Bagus. Dokter, saya hampir saja tertipu. Saya punya seorang teman, katakan padaku, ada seorang pemuda, membuka klinik pengobatan di sini. Menyarankanku untuk memeriksakan penyakit sendiku. Aku baru saja datang, mendengarmu berkata seperti itu. Aku sangat terkejut. Kalau aku benar-benar pergi, bukankah itu berarti aku tertipu? Hahaha. Pak Tua, kau telah membuat pilihan yang tepat. Dengan penyakit sendimu ini, dokter tidak akan bisa menyembuhkannya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Pewarisan dan akumulasi kekayaan keluarga. Itu sulit untuk dikuasai. Ya, anak muda itu. Jangan sampai uang pensiunmu ditipunya habis. Ya. Saya sangat beruntung. Aku bahkan bertemu denganmu. Hahaha. Hari ini seperti ini. Aku akan di depan semua orang. Klinik pengobatan keluarga Ling kami menjamin akan menyembuhkan penyakit sendi selama 30 tahun ini. Kamu, dengan tuntas. Benar. Tentu saja. Terima kasih banyak. Hanya penyakit persendian ini. Di klinik pengobatan keluarga Ling kami. Hanya penyakit kecil. Tuan, Anda sebelumnya belum pernah ke klinik kami kan? Tidak. Aku pertama kali. Hahaha. Itu pasti takdir Tuhan. Ku bilang padamu, hanya penyakit sendi ini. Dokter biasa saja mengobatinya. Membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, juga mudah kambuh. Tapi, di mata klinik pengobatan keluarga Ling kami, aku akan memberitahumu, sama seperti mengobati flu biasa. Sesederhana itu. Sama seperti mengobati flu biasa. Sesederhana itu. Benar, sederhana sekali. Tentu saja, seperti ini. Sekarang saya jamin kepada kalian semua. Hari ini, kalian akan disembuhkan secara gratis dan menjadi orang yang sehat. Ah, gratis. Aku sangat berterima kasih padamu. Pak Tua itu. Tuan, jangan. Tunggu sampai aku menyembuhkanmu. Baru sujud pun tidak terlambat, kan? Baiklah. Kakak. Penyakit sendi itu bukannya sulit disembuhkan ya? Kita lihat dulu saja. Menangani nanti juga tidak terlambat. Pak Tua, tolong ulurkan kaki Anda sedikit ke depan. Pak Tua, penyakit sendi Anda sudah sembuh. Benarkah? Kenapa masih sedikit tidak nyaman ya? Baru saja sembuh kok. Membutuhkan proses. Besok ya, setelah tidur nyenyak. Dijamin tidak apa-apa. Ayo, jalan beberapa langkah untuk teman-teman. Masih sedikit sakit. Gratis saja akan kuobati untukmu. Kerjasamalah sedikit. Ayo. Jalan beberapa langkah untuk dilihat semua orang. Semua orang lihat ya. Berobat. Hanya ke tempat kami, keluarga Ling. Baru asli. Jangan sampai kalian ditipu oleh para penipu ulung itu. Mau berobat, datang saja ke klinik kami, klinik Ling. Hahaha. Wah, dia benar-benar bisa dalam beberapa detik menyembuhkan penyakit sendi. Lihat cara berjalan kakek-kakek itu. Tidak wajar. Dia pasti menahan rasa sakit, bekerja sama dengan bajingan itu. Lihat bagaimana aku mengungkapnya. Tuan tua, jika Anda tidak menderita penyakit lain, kau bisa pulang ke rumah. Istirahatlah dulu.
Bukannya? Tuan, obatnya itu, klinik kami akan mengirimkan langsung ke rumah Bapak. Bapak di rumah, cukup dirawat dengan baik saja. Bukankah sudah sembuh? Masih perlu obat? Bukankah sudah sembuh? Masih perlu obat? Sudah sembuh. Kamu harus perawatan lanjutan. Benar, kan? Benar. Saya akan memberitahu kalian semua. Pengiriman obat dari klinik kami. Gratis. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Kalau begitu, terima kasih. Jalan hati-hati ya. Tunggu. Aduh. Kenapa kamu ada di sini? Dr. Ling mengadakan acara. Bagaimana mungkin kita tidak datang mendukungnya? Kalian semua sudah melihat kan? Dialah orangnya. Klinik pengobatan yang dibuka oleh penipu. Yang saya maksud adalah dia. Oh. Jadi yang dimaksud Dr. Ling adalah kalian berdua ya? Kalian datang untuk apa? Apakah untuk membuat keributan? Tuan tua. Jalanmu pincang-pincang sekali. Kau sendiri pun tidak percaya. Penyakit sendimu sudah sembuh, kan? Bagaimana kau tahu penyakitku belum sembuh? Keadaanku malah semakin memburuk. Aku bahkan tidak tahu. Masih berpura-pura sembuh di sini. Ikut-ikutan orang brengsek itu agar masalah selesai. Kalau bukan ditipu orang ini, mau ditipu siapa lagi? Kau. Kau, gadis berambut pirang ini. Berani sekali kau mengarang cerita. Lalu, berani kau langsung pulang ke rumahmu? Aku masih menunggu obat. Lihat. Kau sendiri saja tidak yakin. Karena kau tahu dalam hati. Dr. Ling ini sebenarnya sedang menipu. Kau gadis kecil. Di depan umum seperti ini. Jangan terlalu keterlaluan. Aku memang akan membulimu. Ada apa? Aku tidak hanya akan membuli kamu. Aku juga akan memberantas kejahatan untuk rakyat. Memberantas kejahatan. Semua orang tahu. Penyakit persendian Pak Tua yang kusembuhkan. Bukan penipu itu yang menyembuhkannya. Mata rakyat itu tajam. Siapa yang mampu? Orang-orang yang jeli. Sekilas pandang saja sudah tahu. Benar kan, kawan-kawan? Benar, memang benar. Karena kau bilang, mata rakyat itu tajam. Baiklah, hari ini, di sini, aku akan mengumumkan kepada kalian semua sebagai putri keluarga Yo, bahwa klinik pengobatan Ling ini terus-menerus menjual obat palsu. Ah, obat palsu? Bagaimana bisa menjual obat palsu? Obat palsu? Hei. Kau harus punya bukti. Kalau tidak, aku bisa menuntutmu karena pencemaran nama baik. Buktinya aku tidak punya, tapi aku harus mengungkap kejahatanmu kepada publik. Dengar, nak. Sekarang ini kan masyarakat hukum. Kau tidak bisa seenaknya memberi label padaku bahwa aku penjual obat palsu. Jangan-jangan, kau tidak takut masuk penjara? Pak Tua. Obat pengiriman Ling, kau jangan sampai memakannya. Kenapa? Buktinya di mana? Kau bahkan tidak punya bukti. Kenapa aku harus percaya padamu? Kalau begitu tunggu saja, sampai terjadi lagi. Sakitku sudah sembuh. Aku tidak akan datang lagi. Kalian berdua kenapa? Kenapa terus-terusan membicarakan hal buruk tentang Dr. Ling kita? Karena dia memang brengsek. Kenapa terus-terusan membicarakan hal buruk tentang Dr. Ling kita? Karena dia memang bajingan. Ini murni serangan pribadi. Kuharap kau berhenti mengada-ada. Jangan ganggu aku. Sedang memberikan konsultasi medis untuk pengguna. Dr. Ling telah melakukan hal buruk. Kau harus mengakui secara terang-terangan. Sudah banyak orang yang kau rugikan. Aku tidak mengerti. Mengapa kau masih berani melanjutkan bisnis ini? Sudah kukatakan. Buktinya. Jangan memberi batasan padaku. Orang jahat dalam benak kalian. Penipu. Bodoh soal hukum. Bilang aku penipu. Apa kau kira aku tidak menyadari? Apa yang baru saja kau lakukan pada orang tua ini? Tentu saja aku. Penyakit kakek tua itu sudah disembuhkan. Para hadirin yang hadir di sini juga sudah melihatnya. Kau benar-benar sudah menyembuhkannya, atau justru diam-diam menyakiti orang lain? Kurasa kau lebih tahu di dalam hatimu sendiri. Buktinya? Keluarkan buktinya. Ya. Kalian berdua kenapa? Sudah bicara panjang lebar, tapi tidak jelas maksudnya apa.
Kalian berdua kenapa? Sudah bicara panjang lebar. Tidak menjelaskan apa-apa. Lagi pula, Dr. Ling sudah bilang. Kalian bahkan belum pernah benar-benar belajar kedokteran. Dengan dasar apa? Kalian mempertanyakan Dr. Ling? Mempertanyakan. Suntikan ini, bahkan darahnya pun tidak terlihat. Sama sekali bukan pengobatan yang tepat. Pengobatan yang tepat. Untuk penyakit sendi, harus tepat sasaran. Dr. Ling, jangan mengelabui saya di sini. Tapi, setidaknya aku sekarang merasa tidak separah tadi. Jadi, kau tertipu olehnya. Kau takut. Aku akan segera mengungkapnya. Bongkar saja aku. Mau membuat alasan. Silakan saja kau buat alasan. Kau ini menggunakan metode pengobatan interupsi. Apa? Kau? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Apa? Kamu? Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Dr. Ling. Apa itu terapi pemutusan? Terapi pemutusan adalah pembiusan fisik. Luka-lukamu, melalui jarumnya, tidak akan sampai ke otak. Secara alami merasa tidak sakit lagi. Apalagi lukamu, seburuk ini, masih menyeret kakimu pulang. Kurasa, besok siang kamu tidak akan bisa bangun dari tempat tidur. Apalagi, kedepannya juga tidak akan bisa bangun dari tempat tidur. Ah, Dr. Ling. Apakah yang dia katakan itu benar? Dia mengada-ada. Klinik pengobatan keluarga Ling kami sama sekali tidak akan melakukan hal-hal seperti itu, yang melanggar hukum dan moral. Hahaha, apa yang kalian lakukan masih kurang? Kakek, jika kau tidak percaya, kau bisa mencobanya sendiri. Bagaimana cara mencobanya? Tekan-tekan area sekitar lututmu sendiri. Lihat, apakah sudah tidak ada rasa sama sekali? Kau jangan sekali-kali menekan sekitar lututmu ya. Jika kau menekan sekitar lututmu, maka pengobatan yang baru saja kuberikan kepadamu akan sia-sia. Percayalah padaku, atau percayalah kepada mereka. Kau ini tidak tahu malu. Ilmu kedokterannya tidak ada, tapi kemampuan menipunya satu demi satu. Kau ini tidak tahu malu. Ilmu kedokterannya tidak ada, tapi kemampuan menipunya satu demi satu. Tuan tua, jangan sampai kau percaya padanya. Gadis kecil, aku memberitahumu, ini bukan urusanmu. Kenapa aku harus mengabaikannya? Apakah kau membiarkan kakek itu seumur hidupnya terbaring di tempat tidur? Apa kau masih manusia? Kakek, cobalah, jangan takut. Kami ada di sini. Baiklah, cobalah saja. Lagi pula kakiku ini sudah lumpuh bertahun-tahun. Anggap saja, mari kita coba saja, siapa tahu berhasil. Aduh. Rasanya benar-benar sudah tidak ada apa-apa lagi. Dr. Ling, aku sangat percaya padamu. Bagaimana kamu bisa menipuku? Dr. Ling yang hebat. Jelaskan saja. Ini, Dr. Ling. Apakah kau menggunakan terapi penghambat padaku? Kau ingin melumpuhkan kakiku? Tadi kau sangat arogan. Sekarang kenapa diam saja? Praktik kedokteran Ling yang sebesar ini. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu kepada pasien? Ya. Sekarang aku benar-benar percaya pada apa yang dikatakan gadis kecil ini. Kalian praktik kedokteran Ling ini. Apakah kalian menjual obat palsu? Klinik pengobatan Ling kalian itu, apakah menjual obat palsu? Tidak, tidak. Aku hanya terbawa emosi sesaat tadi. Lalu menggunakannya padamu. Metode penghentian. Emosi? Emosi apa? Karena dia adalah pasien pertamaku. Aku harus menyembuhkannya. Berbicara dengan penuh amarah. Kurasa kau terdorong oleh keinginan untuk menghasilkan uang. Baiklah. Karena kalian bilang aku memalsukan data. Baiklah. Kau juga membuka klinik pengobatan? Apa kau mampu? Mengapa aku tidak mampu? Baiklah. Aku ingin melihat kemampuanmu. Seberapa hebat sebenarnya kau? Toko saya. Bahan dan peralatan obat. Silakan gunakan sesuka hati. Hari ini, kaki kakek tua itu harus kusembuhkan. Mengapa harus diobati di klinikmu? Dengan hak apa kau mencampuri urusanku di sini? Mengobati penyakit sendi. Bukankah itu hanya masalah semenit? Apa katamu? Hahaha. Menit. Berlagak. Hati-hati. Anginnya kencang, lidahmu keseleo. Kakak Liang Jing, kau benar-benar bisa? Tenang saja. Aku tidak akan seperti dia. Aku akan menepati janjiku. Tenang saja. Aku tidak akan seperti dia. Aku akan menepati janjiku. Rematik adalah penyakit yang membandel.
Kalau begitu, aku ingin melihatnya. Bagaimana kau bisa menyembuhkan penyakit ini dalam 1 menit? Tidak percaya. Kalau begitu, kita bertaruh. Bertaruh. Baiklah. Bertaruh apa? Jika aku berhasil menyembuhkan penyakit kakek, klinik pengobatanmu, klinik Ling, akan ditutup selamanya. Jika aku gagal, klinikku juga akan ditutup selamanya. Aku menghilang dari Lanceng. Kakak Liang Jing. Praktek pengobatan keluarga Ling ditutup, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kau adalah satu-satunya. Kontak kami keluarga You dan Lanbo. Jika kau meninggalkan Lanceng, maka kerjasama antara keluarga You dan Lanbo mungkin akan... Tenang saja. Apa yang kukatakan, pasti akan kulakukan. Aku bahkan tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri itu. Hanya saja sayang sekali. Praktik doktermu baru saja dibuka beberapa hari. Sudah harus tutup. Belum dimulai saja. Bagaimana kau tahu? Yang pasti kala itu aku, kan? 1 menit. Bahkan flu biasa saja, tidak bisa disembuhkan. Belum tentu. Baiklah. Aku ingin lihat. Nanti kau tidak akan bisa sembuh. Berlututlah di hadapanku, dengan tampang memohon ampun. Baik. Kau tunggu saja. Berlututlah di hadapanku, dengan tampang memohon ampun. Baik, tunggu saja. Cepatlah. Jangan buang-buang waktu bicara. Kakek, jangan takut. Percayalah padaku. Apa maksudnya sebentar lagi? Ini apa yang kau lakukan? Hahaha. Bukankah ini sama seperti yang kulakukan? Dia juga menggunakan metode pengobatan intermiten. Aduh. Berdarah. Ini. Tidak mungkin. Tuan tua, ayo, bergerak-gerak sedikit. Ah. Cepat sekali ya. Aduh. Sangat nyaman. Sama sekali tidak sakit. Dan di dalam lutut ini, sepertinya masih ada. Rasanya darah mengalir. Nak. Kau memang hebat. Ini tidak mungkin. Ayo. Jika kau berlutut memohon kepada kami, mungkin keluarga You kami akan memaafkanmu. Aku akan berlutut di hadapanmu. Penyakit sendi tuan. Sudah sembuh atau belum? Masih belum tentu. Penyakit sendi tuan. Sudah sembuh atau belum? Masih belum tentu. Kurasa dia sama sepertiku. Ini juga menggunakan metode pengobatan interseptif. Bagaimana bisa membuktikannya? Kaki kakek itu bisa sembuh total? Kau benar-benar licik. Baiklah. Kalau begitu akan kubuktikan padamu. Kau mau melakukan apa? Tunjukkan padanya. Oh, sakit. Dia bukan menggunakan metode pengobatan interseptif. Dr. Ling, dia benar-benar telah menyembuhkan penyakitku. Ini benar-benar tidak mungkin. Faktanya sudah ada di depan mata. Terima kekalahanmu saja. Terima kekalahan. Kelompok Ling kami di dunia kedokteran memiliki reputasi yang sangat besar. Hanya berkat seorang dokter biasa yang kebetulan berhasil menyembuhkan penyakit tuan besar. Lalu apa yang bisa kalian lakukan terhadapku? Tuan, aku akan memberitahumu. Sebenarnya penyakitmu sama sekali belum disembuhkan. Selama kau sekarang bersaksi untukku, aku jamin akan membuat dia membayarmu. Aku janji. Hahaha. Dengan kelakuanmu seperti ini, masih berani buka klinik, mengerutkan dahi dan mengedipkan mata. Biar aku pergi bersamamu untuk menjebaknya. Aduh. Lihat kan, perilaku kalian yang berlebihan. Sudah membuat kakek sesak napas sampai hampir asma. Tidak, aku melihatmu. Orang yang tidak berperasaan ini membuka klinik, melakukan pengobatan gratis. Kau membunuhku demi harta. Aku sangat marah. Diam. Penipu itulah yang mencelakanmu. Kau belum tahu, ya? Ini adalah... Aku tidak mau berbasa-basi denganmu. Jangan buang waktuku. Anak muda, kau luar biasa. Kau sudah menyelamatkan saya 2 kali. Kau adalah penyelamatku. Tadi tekanan darah tinggi kambuh, ya? Ya. Melihat orang brengsek itu, aku sampai sangat kesal. Darah ini terus mengalir ke atas. Dr. Ling, saya menyarankanmu, lebih baik tutup praktik saja lebih cepat. Jangan sampai mencoreng nama baik keluarga Ling kalian. Mencoreng nama baik. Saya beritahu kau, hari ini, meskipun mencoreng nama baik, kalian beberapa orang, jangan harap bisa hidup tenang. Wukun. Siapa yang berani berbuat onar di klinik ayah angkatku? Ingin mati, ya, anak muda ini? Kau yang ingin mati. Anak angkatku, hari ini, patah 1 tangan penipu ulung itu. Untukku, jangan biarkan dia pergi. Hanya mematahkan 1 tangannya saja. Bagaimana bisa? Aku ingin mematahkan kedua tangan dan kedua kakinya. Biar dia tidak akan pernah menipu lagi. Cukup berani juga ya. Yang menipu bukanlah aku.
Kau bicara apa? Harusnya kedua tangan dan kakinya diputus. Dia ayah angkatmu, kan? Kau mengoceh apa sih? Ayah angkatku. Tapi dia adalah bintang utama di Lingxi. Bagaimana mungkin dia berbohong? Lihat saja, hari ini aku akan menghukummu atau tidak. Kau, bagaimana? Bukankah kau hanya seorang wanita kaya? Dia adalah orang dari keluarga Yao. Keluarga Yao. Keluarga Yao lagi? Ada apa lagi? Tidak. Aku tidak berani macam-macam. Aku kenal dia. Kakaknya adalah Yao Zilong. Aku adalah ayah baptismu. Ayah baptis. Ayah angkat bukan ayah kandung. Lagi pula, kalaupun ayah kandung datang, aku juga tidak bisa menyinggung orang-orang keluarga Yao. Tidak berguna. Benar-benar tidak berguna. Begitu ya? Hari ini, kau hanya perlu memberi aku. Hancurkan anak muda itu. Masalah keluarga Yao. Kau tidak perlu khawatir. Aku dan kakaknya, hubungannya cukup baik. Hanya perlu mengurusnya. Aku adalah ayah baptismu. Bisakah aku menipu kamu? Baiklah. Hati-hati. Lagi pula, sudah terlanjur bermasalah. Hari ini, kita bermasalah sampai tuntas. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kau ingin melakukan apa? Aku ingin melakukan apa? Sangat mudah. Kau kalah. Kau harus menepati janji taruhan kita. Tutup pintu. Saya akan segera menutup pintu. Kau tunggu dulu. Anak angkatku dipukuli sampai seperti ini. Bagaimana kau akan bertanggung jawab? Dia hanya pingsan. 5 menit lagi dia akan sadar. Kau sebenarnya siapa? Tian Xuandava. Pernah mendengarnya? Kau adalah keturunan keluarga Liang. Aku bukan hanya keturunan keluarga Liang. Grup Lanbo di provinsi. Itu juga ciptaan saya. Kau adalah pendiri Rambo. Banyak obat di tokomu. Semuanya berasal dari Rambo grup kami. Jangan kira aku tidak tahu. Kau mencampur bahan lain di dalamnya. Jangan kau kira. Departemen pemeriksaan kami tidak terdeteksi. Tuan Liang, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Ampunilah aku. Lagi pula kau juga akan menutup toko. Akan kuberikanmu satu kesempatan. Tapi ingatlah, jangan muncul lagi dan menyakiti orang lain. Xiao Liang. Bagaimana kabar klinik pengobatanmu akhir-akhir ini? Aduh, Tuan Yao, Anda datang kemari. Bagaimana kabar Jingjing? Kau begitu perhatian padanya. Kakek, jangan bercanda denganku. Iya. Kali ini datang. Saya sengaja datang untuk berterima kasih. Sejak kau mengobatiku terakhir kali. Saya merasa lebih muda 10 tahun lebih. Benarkah? Saya bisa memeriksa penyakit Anda. Itu adalah suatu kehormatan bagi saya. Minggir. Pemuda dari mana ini? Tidak sopan sekali. Kau? Meskipun begitu, kau berhubungan dengan Rambo? Tapi kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Kau bisa berpraktik kedokteran. Jadi, kau pasti mendapat informasi dari dalam. Membeli obat dari Rambo dengan harga murah. Lalu menjualnya kembali di sini dengan harga tinggi untuk menipu orang lain. Kenapa aku tidak terpikir cara seperti ini? Jangan sok pura-pura di depanku. Kau setiap hari melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Nuranimu tidak sakitkah? Aku jujur dan adil. Menyelamatkan dan merawat orang sakit. Kenapa nuraniku harus sakit? Teruslah pura-pura saja kau. Aku beritahu kau, keluarga Nie kami tidak takut padamu. Jadi kau hari ini datang. Hanya ingin memarahku untuk melampiaskan amarahmu? Aku datang hari ini. Ingin mengalahkanmu secara langsung. Bagaimana? Mau berkelahi? Saya membawa seorang teman lama. Teman lama. Teman lama yang kau maksud. Jangan-jangan dia? Ku bilang padamu, Liang Jing. Tapi dia itu, keluarga dokter turun-temurun. Keluarga dokter turun-temurun. Yaitu beberapa waktu lalu. Keluarga medis yang terkenal karena reputasinya yang buruk. Ya, jangan memaksakan diri. Aku datang hari ini, untuk membongkar kedokmu yang sebenarnya. Aku akan membuatmu dilanceng ini. Tidak bisa berkutik. Bukankah begitu? Menghancurkan kerja sama kalian keluarga Nie. Dengan Lambo, ya? Sampai sepicik hati itukah? Ini bukan masalah sepicik hati atau tidak. Ini masalah harga diri. Kalau begitu menurutku, kau memang salah orang. Bagaimana kau masih berani datang? Kau mendengus apa? Terakhir kali kau bahkan sampai sujud di hadapanku. Mengetahui asal-usulku. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri? Berani menginjak wilayahku. Hari ini, aku tidak ingin berdebat denganmu. Aku hanya tidak percaya. Keahlian pengobatan keluarga Liang masih memiliki penerus. Terakhir kali, hanya keberuntunganmu saja. Hari ini,
Aku datang dengan persiapan matang. Aku pasti akan membantu keluarga Nie. Kupatahkan kedokmu, penipu ulung. Cepat sekali kau berubah wajah. Kurasa kau sudah gila karena uang. Maksudmu apa? Kau pasti sudah menerima uang dari keluarga Nie, kan? Praktek klinikku. Dipaksa tutup olehmu, maka aku terpaksa melakukannya. Memberi beberapa keluarga besar. Menjadi dokter pribadi mereka. Itu juga masih bagus. Merugikan orang kaya. Tidak merugikan rakyat biasa. Bisa dibilang itu kemajuan. Jangan sombong di sini. Hari ini ya, aku harus mengungkap kedokmu, penipu. Tuan ada di dekatku. Berteriak seenaknya saja. Silakan. Mau mengungkapku bagaimana? Tuan Yao juga ada di sini. Kebetulan. Tapi bagus juga. Aku juga ingin melihat. Dokter gadungan seperti dirimu. Bagaimana dikalahkan oleh Liang Jing? Hari ini aku. Tetapi sudah mempersiapkan segalanya. Meskipun kau sudah mempersiapkan segalanya. Bukankah tetap harus mengandalkan obat palsu? Tidak. Kali ini, aku benar-benar. Mohon Tuan Yao menjadi saksi. Atas pertarungan kami berdua. Tuan Yao. Tuan Yao. Dr. Ling. Apa yang telah kau lakukan pada Tuan Yao? Aku tidak melakukan apapun. Benar. Tapi, dia tidak dalam bahaya jiwa. Kau bilang apa? Liang Jing, kau juga melihat. Kakek Yao tiba-tiba jatuh sakit. Kalian berdua, bertandinglah menggunakan dia. Aku akan menjadi wasitnya. Apa kau punya hak untuk menjadi wasit? Aku adalah putra tertua keluarga Nie. Kau bilang aku tidak punya hak? Kau sengaja ingin menyakiti orang. Bagaimana mungkin kau bisa adil? Tapi sekarang di sini. Tidak ada orang lain juga. Penyakit ini tidak bisa ditunda. Penyakit Tuan Yao. Semua gara-gara kamu, manusia sampah. Kau masih berani bicara seenaknya di sini? Sudah kukatakan, aku tidak ingin berdebat denganmu. Mau bertaruh atau tidak? Kalian berdua binatang. Nurani kalian sudah dimakan anjing. Demi menyelamatkan orang, aku terima tantanganmu. Begitulah seharusnya. Baru masuk akal. Tapi sebelum kita mulai, aku harus melakukan satu hal. Berani kau pukul aku? Keluarga Nie jatuh ke tangan orang sepertimu. Sungguh malang bagi keluarga Nie. Kau bilang apa? Aku akan membuat Lambo memboikot kalian. Keluarga Nie jangan harap bisa bertahan di lingkaran ini lagi. Hanya bermodal kau. Kau hanya mengenal. Dia hanya seorang ketua dewan direksi. Kau pikir kau bisa mengendalikan Lambo? Kau. Akan kuberikan kembali padamu. Ku bilang padamu. Tidak ada seorang pun yang takut padamu, menantu yang tidak berguna. Orang itu mau diselamatkan atau tidak? Tunggu sampai aku selesai, nanti kita bereskan perhitungannya. Liang Jing. Terakhir kali kau menggunakan 1 menit. Untuk menyelamatkan seorang kakek-kakek. Hari ini. Aku juga memberimu 1 menit. 1 menit. Jika kau tidak bisa menyembuhkannya, kalau begitu kau kalah. Dalam 1 menit ke depan. Aku akan menghidupkan kembali Tuan Yao. Oh iya. CCTV bisa menjadi saksi. Hari ini, aku harus mengungkap jati dirimu. Besok, biar klinikmu, tidak ada yang berobat. Hahaha. Wasitnya kau yang tentukan. Aturannya pun kau yang tentukan. Penyakit Tuan Yao, juga ulahmu. Kau sedang memaksaku. Membuatmu tertekan. Kenapa? Bukankah kau keturunan keluarga Liang? Bukankah kau pendiri Lamborghini? Kesulitan kecil ini, bisakah membuatmu kesulitan? Baiklah. Kau tunggu saja. Tuan Yao, bagaimana kabarmu? Aku merasa. Sepertinya aroma bunga osmanthus, dan sari bambu. Aroma bunga osmanthus, dan racun. Mungkinkah, sumber bambu, racun osmanthus? Aku tidak percaya kau, bocah, tinggal di keluarga Chen selama beberapa tahun. Bisa mempelajari ilmu pengobatan? Sup bambu muda, kau tinggal di keluarga Nie begitu lama. Bukannya juga tidak belajar apa-apa? Hiasan bambu muda, hanya pandai menggunakan cara-cara curang. Untuk membuat orang jijik. Sup bambu muda, teruslah bersikeras kalau mau. Aku ingin melihat, sup bambu segar. Nanti siapa yang akan hancur reputasinya? Sari bambu. Baiklah, kalian perhatikan baik-baik. Nyaman. Seperti gas beracun, sedang perlahan-lahan, keluar dari kulit. Sabar sebentar lagi. Tidak perlu 1 menit, kan? Kalau tidak, kau akan kalah. Menang atau kalah tidak penting. Yang penting adalah kesehatanmu kembali. Aku tidak salah menilai orang. Meskipun kau menikahi keluarga Chen, tapi di masa depan lanceng, pasti ada tempat untukmu. Diam-diam kubisikkan padamu. Aku sebenarnya di kota provinsi, sudah memiliki dunianya sendiri. Mendengar dari Jing, kau dan Rambo hubungannya sangat baik. Itu bukan hanya masalah baik atau tidaknya,
Mendengar dari Jingjing, kau dan Rambo hubungannya sangat baik. Itu bukan hanya masalah baik atau buruk. Tuan Liang, kalian berdua sedang membicarakan apa? Tidak perlu kau urusi. Di saat seperti ini masih sempat mengobrol. Waktunya sudah setengah berlalu. Kau sengaja mengalihkan perhatianku, ya? Apakah aku membutuhkannya? Kau berpura-pura di sini. Tunggu sampai 1 menit berlalu. Kita lihat apa lagi yang bisa kau lakukan untuk mempermainkanku. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menggunakan teknik ini? Apa kau benar-benar? 1 menit lagi akan segera tiba. Jangan berpura-pura lagi. Jika kau benar-benar tidak bisa, segera panggil Dr. Ling. 9 jarum Tianxuan. Ini benar-benar metode Tianxuan Dayan. Kau bilang apa? Dr. Ling. Maaf, Xiaoqi, aku baru saja menghitung waktu. 58 detik. Kau kalah. Benar-benar tidak pusing lagi. Xiao Liang, kau memang dokter ajaib. Tuan Yao, Anda terlalu berlebihan. Saya hanya sedikit mengerti. Dulu, saya belajar selama setengah tahun. Bahkan untuk menjahit jarum pertama saja. Belum bisa. Kau benar-benar keturunan keluarga Liang. Bukankah aku sudah bilang padamu sebelumnya? Lalu, ilmu pengobatan keluarga Liang kalian, bukan sejak generasi kakekmu, sudah hilang? Aku belajar sendiri. Apa katamu, Dr. Ling? Aku akan menerima kekalahanku. Kau sendiri yang bilang, jangan banyak bicara. Cepat ikut anak durhaka keluarga Nie ini. Pergilah bersama-sama. Baiklah, Tuan Yao. Kau juga cepat pulanglah. Setelah terkena racun Gui Mingsan, kamu juga harus istirahat yang cukup. Ingat, dalam waktu seminggu, jangan keluar rumah. Aku akan menurutmu. Tunggu. Apalagi yang ingin kau katakan? Jangan menghembuskan napas ke arahku. Aku tidak akan tertipu lagi. Tuan Yao, kau yakin dengan penyakitmu? Sudah selesai? Saya, Tuan Yao. Yang saya berikan pada Dr. Ling bukanlah bubuk bunga osmanthus biasa. Kau bilang apa? Kan sudah saya katakan. Hari ini saya akan membuatmu kehilangan muka. Aku akan melakukan apa yang kukatakan. Kau masih punya rencana cadangan. Racun mematikan jenis ini, yang dimodifikasi melalui ilmu rahasia, setelah masuk ke dalam tubuh seseorang, akan terurai sepenuhnya. Kalian sama sekali. Aku hanya memberikan kerjasama proyek kepada keluarga Yao. Apa kau sampai tega merenggut nyawa kepala keluarga Yao? Ini yang disebut strategi 2 burung 1 batu. Bisa mengusirmu dari Lanceng, dan juga bisa membuat keluarga Yao tahu kehebatan keluarga Nie kita. Kau akan membayar harganya. Benarkah? Selama masih di Lanceng ini, tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Baiklah, maka aku juga akan memberitahumu. Aku adalah ketua Dewan Direksi Lanbo. Oh, menggertak siapa kau? Halo, Husan. Mulai hari ini, blokir keluarga Nie di Lanceng. Baik, Tuan Direktur. Bagaimana bisa? Jangan bilang pesta ulang tahun hari itu adalah yang saya selenggarakan untuk Chen Li. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau? Lamborghini yang didirikan di ibu kota provinsi tahun itu diberi obat oleh pesaing. 2 tahun di Lanceng. Husan menjadi direktur utama sementara, sampai aku melihatmu membuli Chen Li. Aku tersadar, Lamborghini baru kembali ke tanganku. Tidak heran. Ternyata selama ini yang mengendalikan Rambo adalah kamu. Menyerahlah. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Tapi aku sekarang belum mau berdebat denganmu. Satu jari Tianxuan. Ini tidak mungkin. Ini hanya ada dalam legenda. Keahlian pengobatan yang hanya ada dalam legenda. Tidak menyangka. Hari ini aku melihatnya dengan mataku sendiri. Hahaha. Hidupku sudah cukup berharga. Satu jari surgawi. Tuan Muda Nie, mari kita pergi. Mau pergi kemana? Aku tidak percaya. Dia bisa menyelamatkannya. Nie Peng, kau kenapa sih? Sudah hilang kendali? Kau mau masuk penjara? Aku tidak mau. Aku tidak percaya. Kalian keterlaluan. Mempermainkan aku, mantan kepala keluarga Yao, seperti ini. Kalian benar-benar ingin mati. Tuan Yao. Ini semua kesalahan Nie Peng. Dia yang datang menemuiku. Katanya mau menghabisi Liang Jing. Nak, kau berlututnya cepat sekali ya. Aku belum memberikanmu uang, ya? Aku tidak peduli siapa yang salah di antara kalian. Mulai hari ini, Dr. Ling, minggat dari kota ini. Iya. Aku akan bicara baik-baik dengan ayahmu. Tentang apa yang kau lakukan padaku hari ini, akan kukatakan padanya. Terserah, kau yang menghadapinya. Aku tidak percaya aku bisa dipenjara. Ku bilang kalian sama sekali tidak punya bukti. Yang tadi Dr. Ling katakan. Menggunakan rekaman CCTV sebagai saksi. Rekaman CCTV saya punya suara. Loh, kata-kata yang kau ucapkan tadi, semua terekam.
Ini. Tuan Yao, lihatlah. Ayahnya pasti menyuruhku. Memberinya kesempatan lagi. Aku juga bersedia memberi muka ini. Tapi jika dia tidak menunjukkan sikap menyesal, aku pasti akan membuatnya menanggung akibatnya. Aku pasti akan membuatnya menanggung akibatnya. Tuan Yao, maafkan saya salah. Mulai hari ini, hiduplah dengan baik. Baik. Tuan Yao, kedatangan Tuan kali ini hanya untuk mengucapkan terima kasih. Awalnya memang untuk mengucapkan terima kasih, tapi setelah tahu Bapak adalah Ketua Dewan Direksi Lamborghini, saya tiba-tiba ingin melakukan bisnis dengan Bapak. Bisnis? Tuan Yao, maksud Anda? Bisnis ini hanya bisa dilakukan dengan Bapak. Oh, terakhir kali di rumah. Kau menyembuhkanku. Jingjing dari kau. Mendapatkan ramuan obat misterius. Begitu ku minum, penyakitku sembuh. Jingjing berkata, ramuan obat ini dapat menyembuhkan segala penyakit. Aku berpikir, jika kita membuatnya menjadi minuman, lalu menjualnya, berkat nama baik keluarga kita, dan Lamborghini, pasti akan laris manis. Ide ini memang bagus. Sahamnya kita bagi 37. Tidak. Kurangkah? Kalau begitu, 7 milikmu, 3 milikku. Tuan Yao, Anda salah paham. Saya tidak menginginkan saham. Menyelamatkan nyawa dan merawat orang sakit, itu adalah hal yang sudah sewajarnya. Saya adalah ketua dewan direksi perusahaan Rambo. Tidak masalah soal uang sedikit itu. Ramuan obat ini, saya akan langsung menulis resepnya. Nanti akan saya berikan kepada Anda. Halo, Liang Jing. Xiao Li menghilang. Aku sudah mencarinya lama sekali. Tidak ada balasan. Kau bersamanya? Tidak. Orang lain juga tidak bertemu dengannya? Aku sudah bertanya. Tidak ada satupun. Tenanglah, Xiao Li. Pasti akan kembali. Apa? Jingjing hilang. Celaka. Istri saya dan cucu Anda hilang secara bersamaan. Ulah sekelompok orang. Mungkin saja. Ada kabar baru. Baik. Kirimkan kabarnya. Tuan Yao. Aku sendiri saja sudah cukup. Diam semua. Ku bilang padamu, sekarang masih ada waktu untuk berhenti. Kakak Chen Li, diam. Kami sudah mengikat kalian semua. Sebelum mencapai tujuan, bagaimana mungkin kami akan berhenti begitu saja? Kalian mau ngapain? 3 orang. Nona Yao. Kau bilang kita ingin melakukan. Kau tidak punya perhitungan dalam hatimu? Kita harus membuat Liang Jing bajingan itu mengetahui betapa hebatnya kita. Kalian hebat? Jika memang hebat, kenapa masih menggunakan cara-cara yang curang? Jangan banyak bicara. Kalian berdua sudah kubawa ke sini. Kalau tidak mau menderita, turuti saja perintahku. Apa yang ingin kalian lakukan? Kau bilang kita mau apa? Menghadapi Liang Jing. Kalau hanya memukulnya sekali, pasti tidak sepadan. Kita harus membuatnya melihat kalian sekilas saja, langsung putus asa. Aku menyarankanmu, jangan macam-macam. Latar belakang keluarga kita berdua, kau bukannya tidak tahu. Latar belakang keluarga kakak Chen Li, latar belakang keluarganya. Ini sudah saatnya. Masih membahas hal seperti ini, menakut-nakuti, nanti juga akan sampai ke liang lahat. Siapa yang peduli berapa banyak nol dalam kartu kamu? Kalian serius? Tentu saja. Aku sudah bilang, aku sudah melawan kalian. Kedua nona muda itu. Kita juga harus membuat bajingan Liang Jing itu di hadapan kalian. Cacat tangan dan kakinya. Kau jangan sampai datang ya. Dia tidak datang. Maka berita utama besok adalah Liang Jing membunuh Nona Yao dan Nona Chen. Kedua nona itu, kurasa memikirkannya juga tidak buruk. Tapi hanya saja, tidak bisa dibandingkan dengan kakak Liang Jing. Sampai harus melakukan hal seperti ini? Ah, tentu saja harus. Siapa suruh dia menyinggung orang yang tidak seharusnya dia singgung? Kita ya. Harus membuatnya merasakannya. Perasaan malu. Kau, lepaskan aku. Kau melakukan apa? Biar dia merasakannya. Sepertinya belum giliranmu. Tuan muda, salahku. Istri Liang Jing. Figur tubuhnya benar-benar luar biasa. Minggir. Ternyata, aku masih suka yang lebih muda. Nie Peng, kau jangan macam-macam. Perempuan sialan, diam kau. Keluarga Yao kalian telah merebut bisnisku dan Lambo. Kakekmu bahkan masih mempermalukanku di depan mataku. Hutang lama dan hutang baru ini harus kuselesaikan bersamamu. Hari ini kau akan bekerja keras. Lepaskan. Tenang saja, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Kakak, Liang Jing.
Kakak, Liang Jing. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Kalian tidak akan bisa kabur. Siapkan diri kalian untuk masuk penjara. Iya. Direktur Liang, berikan aku kesempatan, ya? Kau mau apa? Aku bisa memberikanmu semua harta kekayaanku. Direktur Liang, nanti aku akan menjelaskannya pada kalian. Yang sekarang kubutuhkan adalah kau memakai borgolmu dengan patuh dan mendekam di penjara. Jangan keluar dan menyakiti orang lain. Jika kau keluar nanti, jangan sampai bertemu denganku. Jika aku bertemu denganmu sekali, aku akan memukulmu sekali. Baik, aku pasti akan melakukannya. Pergi. Kau tidak apa-apa? Kau terlambat. Apa katamu? Mereka padamu. Tidak, maksudku kau seharusnya bisa datang lebih cepat. Maaf, Jing Jing. Aku menyusahkanmu. Tidak apa-apa, Kak Liang Jing. Kak Liang Jing hati-hati. Liang Jing. Kak Liang Jing. Liang Jing. Sok banget sih. Sekarang kau belum berada di bawahku. Niepeng, kau gila. Lagi pula aku akan dipenjara juga. Aku harus melampiaskan kekesalanku ini. Sekarang juga, di hadapannya. Aku akan. Kau mau apa? Minggir. Niepeng. Lepaskan. Kau harus menurut. Lepaskan dia. Cucu. Kita bertemu lagi. Apa aku sudah mati? Tidak, tidak. Kau mewarisi. Aku, yang mempelajari ilmu gaib Tianshuan. Mustahil, mati dengan mudah. Ini sudah tidak bisa diselamatkan. Bisa diselamatkan? Hanya saja. Harus dengan pertukaran sesuatu. Untuk menukar nyawa seseorang. Harus menggunakan sihir Tianshuan. Tanpa sihir Tianshuan, kau hanya akan menjadi orang biasa. Kakek, sekarang aku harus bangun. Aku harus bertahan hidup. Kalau tidak, mereka semua akan dalam bahaya. Seni pengobatan surgawi. Tidak perlu. Aku juga bisa belajar kedokteran sendiri dan mengelola klinik ini. Aku juga bisa belajar kedokteran sendiri dan mengelola klinik ini. Baiklah. Dengan ucapanmu itu. Kalau begitu aku tenang. Apa? Tadi kau mengujiku? Cerdas. Pantas menjadi cucuku. Teknik surgawi. Jangan dibuang. Lanjutkanlah misimu. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Tuan Yao awalnya masih ingin memberimu kesempatan. Tapi hanya dalam beberapa jam singkat ini. Kau bahkan tidak bisa memanfaatkannya. Pergilah ke penjara dan berdiam dirilah di sana. Suamiku. Aku mengira kau sudah tidak akan melakukannya. Praktik pengobatan kami baru saja dibuka. Bagaimana mungkin aku mengabaikannya begitu saja? Benar. Tadi dia memanggilmu Direktur Liang. Kau benar-benar Ketua Dewan Direksi Lanbo Group? Benar. Sebenarnya, pesta ulang tahun yang lalu, khusus diadakan untukmu. Sekarang, aku hanya ingin bersamamu, menjalani hidup dengan tenang di Lanceng, dan mengelola klinik pengobatan kita dengan baik.